Ketika Rasulullah wafat, itu separuh sahabat hampir mayoritas, ya Rasulullah kita semua ingin kita dulu yang meninggal karena engkau begitu penting. Maka jangan meninggal dulu, kita yang meninggal. Kalau kita yang meninggal itu gak apa-apa, tapi kalau engkau penting, jangan meninggal. Tapi ada saja sahabat, lah tidak seperti itu. Saya suka Rasulullah meninggal dulu. Alasannya masuk akal. Biar Allah menyaksikan saya kama usaddikuhu hayyan usaddikuhu maitan. Allah biar menyaksikan saya iman kepada Nabi ketika masih hidup. Dan saya buktikan setelah mati pun, setelah meninggal pun, setelah wafat pun, iman. Jadi ternyata baisnya itu supaya orang tahu bahwa iman kita kepada Nabi itu iman yang super. Jika ketika beliau sugeng ya kita iman, setelah wafat juga kita iman. Kai usaddikuhu maitan kama usaddikuhu hayyan. Supaya saya mentasdikkan beliau setelah meninggal sebagaimana kita mentasdikkan beliau saat masih hidup. Dan ternyata Allah ridho dengan perkataan sahabat itu. Kenapa Allah ridho? Karena menjadi pelajaran bagi orang-orang yang ditakdir gak menangi Rasulullah SAW. Tetap mereka ini. Jangan kayak setan. Setan itu kurang ajar betul kalau iblis itu. Masyhur itu. Iblis itu nangis-nangis neng Nabi Musa. Iblis itu takutnya sama Allah itu luar biasa, sampean kalah. Iblis itu setiap ketemu malaikat karena dia ngerti alam gaib, mesti apa itu? Kama sali syaitani id qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafu wa rabbal alamin. Jadi setan iblis itu paling sering bilang inni akhafu wa rabbal alamin karena iblis itu tahu surga, tahu neraka, tahu kekuasaannya Allah. Jadi takutnya sama Allah luar biasa. Makanya setiap dia mengajarkan kekafiran, setelah orang itu kafir gimana? Inni bari'um minka, inni akhafu rabbal alamin. Saking takutnya sama Allah, suatu saat iblis ini datangi Nabi Musa. Karena tahu Nabi Musa itu kalimullah. Orang yang bisa komunikasi langsung dengan Allah. Ya Musa ya kalim Allah, saya ini makhluk. Saya takutnya sama Allah luar biasa. Tolong rayukan Allah supaya nerima tobat saya. Karena dirayu terus lama-lama Nabi Musa bilang, oke, tak rayukan Allah. Sama Allah, karena Musa kekasihnya, ya Allah, iblis punya ingin tobat, tolong dikasih hak tobat. Kata Allah, oke, dia bisa tobat. Asal mau sujud di makamnya Nabi Adam. Karena kesalahannya dia gak mau sujud sama Nabi. Semenang Nabi Musa, karena ada cara untuk iblis menjadi tobat. Dikasih tahu sama Nabi Musa. Alhamdulillah kamu diterima tobatnya. Syaratnya apa? Sujud ke kuburannya Nabi Adam. Wah, iblis atau aslinya terus. Asjuduhu maitan wa qatla asjuduhu hayyan. Oh zaman urip aku ora gelem, mbok nek wis mati. Oh dasar setan itu. Zaman urip aku ora gelem, wis mati mbok kon sujud. Kumat maksudnya terus ya sudah terus sampai sekarang akhirnya. Kalau sekarang sudah tidak mungkin lagi karena enggak ada Nabi Musa. Jadi ijtihadnya sahabat melihat wafatnya Rasulullah itu beda-beda dan ternyata semuanya diridhoni Allah. Karena ternyata yang suka Nabi wafat dulu adalah ingin supaya umat Islam tetap mencintai beliau, iman sama beliau, tasdik sama beliau, sebagaimana tasdik zaman sugeng. Makanya kita harus mencintai guru-guru kita. Uhibbuhu maitan kama uhibbuhu hayyan. Saya sampai sekarang itu ya merasa Mbah Mun itu tidak meninggal. Saya masih merasa kalau bapak saya tidak meninggal karena kita mencintai beliau-beliau ketika hidup dan ketika wafat itu sama. Karena beliau-beliau sama kita juga seperti itu. Rasulullah itu ketika mendekati wafat, ya bahasa halusnya intaqala ila rafiqil a'la. Itu Nabi kalau ngedikan tuh rileks sekali. Hayati khairun lakum wa wafati khairun lakum. Cung aku nak uripku ya apik. Engko nak aku wis kapundhut ya apik. Fa amma hayati fali asunna lakum as-sunan. Sebagian riwayat fa innakum tuhadditsuna anni wa uhadditsu ankum. Kalau saya masih hidup, saya bisa mengajarkan kamu sunnah, mengajarkan kamu tradisi-tradisi yang benar. Dan ketika aku mati, ketika aku sudah wafat, maka saya jejer Allah, kata Nabi. Saya berdampingan dengan Allah, maksudnya dekat Allah. Tentu bila kaifin walan bisaq. Terus sudah fa inna amalakum, amal-amal kamu diperlihatkan ke saya. Belum kalau saya sudah dekat Allah, kalau amal kamu baik, saya muji Allah.
Kalau amal kamu buruk, saya langsung mintakan ampun kepada Allah. Jadi Nabi rileks sekali. Artinya saya hidup bagus karena bisa ngajarkan kamu as-sunan wa syara'i'. Kalau saya wafat karena saya dekat Allah. Kalau kamu baik, saya muji Allah. Kalau kamu buruk, saya mintakan ampun kepada. Guru-guru kita juga seperti itu. Justru setelah wafat, beliau-beliau punya kesempatan dekat sama Allah, dekat sama Al-Mala'il A'la, sehingga mendoakan apa? Nah, terus kata Sayyid Muhammad, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Kamu jangan pernah berkeyakinan atau berpendapat atau berkomentar kalau orang-orang yang mati fi sabilillah adalah berstatus apa? Mati, amwat. Kalah. Terus kata Sayyid Muhammad, hadza li amati syuhada. Ketentuan ini bagi umumnya syuhada. Artinya gini, umumnya syuhada saja tidak berstatus amwat. Apalagi hadza Rasulullah, sayyidul syuhada, sayyidul anbiya, sayyidul mursalin. Tentu tidak pernah berstatus amwat. Ya saya ulang lagi ya, jadi zaman cara berpikir, amatus syuhada, syuhada yang umum saja berstatus hidup. Tidak boleh distatuskan amwat. Apalagi Rasulullah itu sayyidus syuhada, sayyidul anbiya. Maka status beliau pasti hayyun la yamut. Pasti beliau itu hidup tidak. Dan karena beliau itu asfaq, sangat sayang kepada kita, sebagaimana zaman beliau hidup itu sayang kepada kita, sampai nangis-nangis minta hak syafaat, maka setelah meninggalkan pun beliau pasti sayang kita dan pasti berusaha supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada sahabat yang tadi berpendapat kalau saya nggak masalah Nabi wafat dulu. Supaya Allah menyaksikan saya usaddiquhu maitan kama usaddiquhu hayyan. Jadi ini cerita sudut-sudut mana. Fikih itu penting sekali. Kata Sayyid Ali yang Shahibu Simtid Durar itu, wabihi qiwamus syariah. Yang bisa mengawal syariat itu hanya fikih. Fikih itu ya kalau yang paling gampang untuk kita misalnya punya Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Tapi yang faham betul, mesti faham itu ngelotok setengah hafal. Jangan bawa kitabnya tok. Sementing sekian semester terus selesai. Itu sama-sama dosa, itu dosanya ya dosa, mahasiswanya juga dosa. Karena sudah terlanjur sarjana agama, ternyata nggak bisa, itu kan mendingan ndak sarjana agama. Itu saya tak cerita sama Kiai Roba, itu ada fatwa Kiai juga wali. Suatu saat ada penyanyi dangdut top terkenal di Indonesia itu nyanyi dangdut. Ya penyanyi ya dai. Entah itu hakikat, entah majas, tidak tahu. Itu kiai itu fatwanya lucu. Kalau kamu datangi dia pas main dangdut, masih saya beri izin. Tapi kalau datangi dia pas pengajian, itu tak larang. Kan santrinya jadi eskal. Ini pas pengajian dilarang, pas dangdutan kok malah dapat izin. Tapi bukan berarti halal ya, dapat izin. Dapat izin kan potensinya bisa karena dilarang lah ya tetap belerot. Terus suatu saat si santri ini setengah wali, tidak wali tapi setengah. Lama-lama itu memahami gurunya. Memahami gurunya ternyata sirinya begini. Kalau seorang penyanyi yang tidak pernah ngaji, kemudian ngomong agama, itu potensinya itu fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Tapi kalau dia sedang nyanyi dangdut, penyanyinya cowok, sama jangan bayangkan dangdut putri, enggak, itu cowok sudah tua lagi. Jadi potensi halalnya ada lah maksudnya untuk. Tapi tidak alat musiknya, orangnya. Tapi kalau dia nyanyi itu paling dosanya hanya nyanyi. Saya ulang lagi, murid tadi akhirnya paham kalau datangi pengajian itu artinya ikrar kalau dia seorang dai. Atau seorang yang layak ngomong apa? Agama. Itu lebih bahaya karena kita santri, apalagi kita doktor atau MM, terus ngekrori orang yang nggak jelas asal usulnya. Tapi kalau nyanyi kan nyanyi saja. Sehingga itu menjadi fikih. Bahaya terbesar dalam fikih adalah apa? Mengkaji fikih tidak dari ahlinya. Ya saya ulang lagi ya, mengkaji fikih tidak dari apa? Ahli. Nah kenapa demikian? Begini, saya beri contoh. Ilmu fikih itu tentu
pertama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bersanad sampai kita atau kita sampai Rasulullah. Itu ngalami sekian ijtihad yang tidak mudah. Saya beri sekian contoh. Dulu Imam Syafi'i itu sukanya sama guru yang miskin, ya karena rata-rata santri juga miskin. Jadi mesti ngidolakan guru yang miskin. Karena sesama miskinnya harus berkoalisi. Tapi akhirnya gurunya Imam Syafi'i itu miskin sekali. Namanya Muslim bin Khalid Az-Zanji itu miskin. Sufyan As-Sauri miskin. Sufyan bin Uyainah miskin. Setelah ngaji di Medina itu Imam Malik itu kaya. Pas itu Imam Malik sudah kaya. Setiap ketemu Imam Syafi'i dikasih uang. Sampai ketika Imam Malik itu bilang, kamu sudah alim. Ilmu saya sudah habis. Kamu ngaji sama yang lain. Sama siapa? Kata Imam Malik, orang yang sealim saya sudah meninggal. Namanya Abu Hanifah. Tapi dia punya murid. Namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kamu ke sana. Terus Imam Malik datang ke Baki. Dulu Baki itu pasar rental. Ya Grab lah kira-kira sekarang. Itu. Mengumumkan, siapa kafilah yang mau ke Irak? Kita ya Imam Malik. Dibayari sama Imam Malik. Ini yang antar ke Irak, ke Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Malik mulai ngeper. Guru saya yang miskin tidak pernah nyangoni. Guru-guru saya yang kaya sering nyangoni. Mulai memasalahkan kiai miskin. Kira-kira seperti itu mulai masalah. Setelah datang ke Irak, di Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu si Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu kalau ngitung uang itu di meja tamu. Jadi punya emas lantaan, punya uang. Kira-kira kalau Indonesia punya rupiah, punya dolar, dihitung itu di ruang tamu. Kata Imam Syafi'i, saya dengan Imam Malik saja enggak serik, ini lebih kedonyan lagi kiai. Ngitung uang itu di ruang tamu. Terus akhirnya si Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini ahlul usul, dia pakar usul. Kamu heran sama saya? Iya, kiai kok kedonyan. Dia ngomong gitu. Tapi kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kalau kiai tidak boleh kaya, dia tak kayak wong fasik. Ben gue demenan, gue mabuk. Oh jangan, nanti dipakai maksiat. Tengjenengan mawon kersane digetoat. Berarti kiai oleh sugih, pun angsal-angsal. Semenjak itu jadi satu fikih bagi Imam Syafi'i. Ternyata kalau mengharamkan kiai sugih, berarti membolehkan yang fasik sugih. Kalau yang fasik sugih bisa dipakai i'anah alal maksiat. Semenjak itu mindset pikiran Imam Syafi'i rubah. Saking rubahnya sampai beliau berpendapat orang bisa beli Alphard, kok beli carry itu haram. Bisa jadi bupati kayak Pak Roba, jadi RT haram. Pokoknya gitu. Bisa keren kayak Gus Bak kok jadi orang pendengar haram. Pokoknya haram terus. Karena dalil beliau al-Islam ya'lu wala yula alaih. Coba sampean ridho misalnya jadi orang Gresik dipimpin orang yang enggak sholat, ridho ndak? Ndak. Atau sholat tapi enggak bisa ngaji, ridho ndak? Ketika yang bisa ngaji berpotensi jadi buba, terus keterusan. Karena Imam Syafi'i keterusan, ya umatnya keterusan. Akhirnya orang-orang Syafi'i itu politikus rata-rata. Ya, makanya sama jangan kaget sama Baruba. Kakak saya wakil bupati ini. Putranya Mbah Mun ada yang wakil apa? Gubernur. Dulu Gus Wahid ya menteri agama. Itu asal usul dari perubahan fikih, mindset, cara berpikir Imam Syafi'i. Jadi dulu itu fikih ditemukan itu jelimet, ada perdebatan. Itu tidak hanya pada level ulama. Pada level Nabi pun ada perdebatan. Jadi jangan kira Nabi itu tidak debat, ya debat. Nabi itu asal seangkatan itu mesti debat, termasuk debat dengan malaikat. Jadi kalau perlu ya debat sama apa? Karena malaikat itu kan lugu itu gak iso mikir. Karena kalau malaikat iso mikir bisa jadi rektor. Nanti kasihan Pak Salam ini. Malaikat gak boleh jadi rektor. Malaikat Israel itu nggak tahu etika. Jadi beliau ketika mau mencabut nyawanya Ibrahim datang, ya Ibrahim saya ini disuruh nyabut nyawa kamu. Kata Ibrahim, wah kamu itu pasti salah. Kamu tahu saya siapa? Saya ini Khalilur Rahman, kekasih Allah. Masa kekasih membunuh yang dikasih? Ini nggak benar, logika itu nggak benar. Pasti kamu salah. Karena Israel itu tidak bisa debat. Ketika ditanya, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah, masa kekasih membunuh yang dikasih? Saya ini Khalilur Rahman. Masa Allah mencintai saya kemudian membunuh saya, itu logika agak benar.
Tidak keliru, kamu itu keliru. Israel akhirnya terbang lagi. Ya Allah, katanya logika saya ini salah. Karena masa kekasih membunuh yang dikasih. Karena Israel nggak pernah sekolah, nggak pernah sekolah. Nggak bisa dia jawab. Akhirnya diajarin Allah. Dah kamu bilang gini ke Ibrahim. Hal ra'aita khalilan yakrahu ayyalqa khalila. Masa kekasih tidak siap ketemu yang dikasih. Dibalik logikanya. Akhirnya datang lagi ke Israel. Kata Allah begini, masa jenengan kekasihnya tidak siap ketemu yang kau kasih. Oh ya oke mati gak apa-apa. Jadi ilmu itu ngalamin perdebatan. Jadi saya datang murni karena Kiai Mas Buhin, bukan karena MC. Itu dosa besar kalau saya datang karena MC. Karena saya punya kewajiban yang lebih besar. Jadi yang bisa mengalahkan adalah a'dzama minhu, yang super besar kira-kira. Karena jelas ada riwayat inna min abaril birri silatar rojuli ahla wuddi abi. Ya, inna min abaril birri silatar rojul ahla wuddi abi. Di antara kebaikan yang sangat baik adalah seseorang menyambung teman bapaknya. Padahal sampean kan nggak mungkin teman bapak saya. Teman saya aja nggak mungkin, nggak level apalagi bapak saya kan. Jadi malah mohal itu. Saya berkali-kali cerita di mana-mana cerita, fikih itu harus dievaluasi. Karena ini masalah furu'iyah. Saya berkali-kali cerita di mana-mana cerita. Hukum berteman orang fasik gimana? Pasti orang jawab haram karena takut ketularan orang fasik. Tapi kalau dibalik, hukumnya bina orang fasik gimana? Ya baik, umatnya Nabi. Bisa bina kalau berteman. Kamu bisa bina orang fasik tanpa berteman? Gak bisa. Jadi kalau dibalik, hukum berteman orang fasik gimana? Haram. Hukumnya bina orang fasik? Baik. Bisa bina kalau berteman. Berarti berteman orang fasik? Ya terus nanti pada level lapangan sih gampang. Kalau yang soleh membina yang fasik, dan yang fasik ketularan yang soleh, maka ternyata kalau yang soleh ketularan fasik, ya berarti ternyata buruk. Tapi kan hukum masa nunggu kenyataan, kan jadi nggak hukum. Di mana-mana hukum itu kan ada asumsi, karena ini masalah ijtihad. Nah itu yang dilakukan para ulama kita. Jadi sampean harus mengkaji fikih secara detail, karena tidak hanya kita yang khilaf. Nabi-nabi juga khilaf dalam menentukan dakwah ilallah. Wali-wali kita kayak Abdul Hasan Asyadili sama Sayyid Abdul Al-Haddad, itu juga. Imam Ghazali ya khilaf. Imam Suyuti itu kalau ketemu Al-Qastolani itu saling tidak nanya, saking nggak cocoknya. Masyhur itu. Jadi ulama ya ora cocok. Bedanya nak saiki perkara partai. Kalau orang gini enggak. Karena pakai asumsi. Pakai asumsi karena memang susah. Ndak misalnya memang tak bedai, tak beri yang di ndak misalnya ada orang rukuk kemudian kentut. Itu sholatnya batal apa enggak? Enggak, jawab saja. Enggak, orang sholat kemudian pas rukuk kentut atau kelihatan auratnya. Sholatnya batal apa enggak? Batal. Itu keliru nih sampean, itu salah dosen mesti itu. Pertanyaannya gini, yang dikatakan sholat itu kan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muftatamatun bitaslim. Lalu ketika sampai rukuk apa sudah namanya sholat sehingga kamu katakan batal? Namanya sholat aja belum kok sudah kamu katakan batal gitu. Iya kan? Jadi kalau aku mau sholat pas rukuk ngetut batal atau ora? Mestinya jawaban yang benar, ya ora sholat jadinya gitu. Karena kalau dikatakan sholat definisinya harus sampai salah. Tapi kan kita nggak mungkin ngomong seperti itu kan dianggap majnun. Padahal itu yang benar, yang punya kecerdasan. Nah makanya pertanyaannya, fikih itu ngikuti bahasa awam apa bahasa istilah? Kalau ngikuti bahasa awam ya kayak tadi, sholat kok pas rukuk kentut maka batal. Sebenarnya yang batal itu sholatnya apa rukuknya? Nah makanya terjadi perdebatan, kalau yang pakar-pakar usuli itu salah istilah itu nggak mau. Saya ulang lagi, kalau pakar-pakar usuli itu salah istilah itu nggak mau. Terus misalnya tak beri contoh lagi. Kalau imam itu sudah salam pertama. Salam pertama itu yang rukun kan salam pertama. Berarti setelah salam pertama imam sudah keluar dari sholat apa belum?
Yakin? Ya, sudah. Sekarang sama tak bedain. Lalu makmum itu kesunatan langsung berdiri apa nunggu imam salam kedua? Enggak, jawab satu. Nunggu salam kedua kan? Dan itu kriminalnya sampai Anda dalam sufi itu. Kriminalnya begini. Berarti Anda bergantung sama orang yang sudah tidak sholat. Kata kamu setelah salam pertama dia sudah tidak sholat. Berarti kamu menginterosikan makmum berhubungan dengan orang yang sudah tidak sholat. Karena sudah keluar dari sholat ketika salam pertama. Kalau kamu di debat gitu gimana jawabnya? Pusing kan? Berarti Rabtul makmum bisolatiman sing wis laisa fi sholatin. Berarti menggantungkan sholat sama orang yang sebetulnya sudah tidak sholat. Ada yang jawab, sebagian ulama fikih tetap disunatkan menunggu salam kedua. Karena salam kedua itu masih paket meskipun tidak rukun. Dia paketnya selesai. Tapi selalu pertanyaannya gini, lalu setelah salam pertama itu imam masih sholat gak? Sudah sama berani jawab tuh? Nah ini pentingnya bodoh, gak mikir sebenarnya. Jadi makanya bodoh itu barokah karena gak mikir. Jadi soalnya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sing bodoh ya barokah, sing pinter ya barokah. Sera barokah maksiat. Serana barokah plus. Jadi ilmu itu harus mengalami satu gesekan karena logika itu bisa dibalik. Nah karena ilmu itu mengalami satu gesekan, satu logika yang bisa kayak iya kayak enggak. Sehingga jargon di dunia ijtihad itu begini. Ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Pendapat saya benar tapi mungkin salah. Tapi pendapat kamu taruhannya salah dulu tapi ya mungkin benar. Jadi mustahid kalau kata mustahid itu lucu. Ngomongnya itu ra'yuna shawabun yahtamilul khata'. Pendapat saya tarifnya benar dulu tapi ya mungkin salah. Kalau pendapat kamu salah tapi ya mungkin benar atau mungkin bisa salah ya tidak tahu pokoknya mungkin benar. Nah kenapa demikian? Begini, di luar masalah tauhid, saya ulang lagi di luar masalah tauhid, itu tentu ada masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah. Ya saya ulang lagi, yang sifatnya apa? Ijtihadiyah. Dan ijtihadiyah ini nggak pernah selesai karena muqtadul hal, konteks kesejarahan maupun konteks kesempatan itu tidak sama. Dulu kiai-kiai itu ngaramkan dasi, ngaramkan celana karena yang celananan yang dasinan itu penjajah. Sehingga mantas sabah biqaumin bahwa minhu. Tapi lama-lama kiai-kiai itu ya pakai dasi, pakai celana. Ya karena dianggap sudah tidak mantas sabah biqaumin bahwa minhu. Ini ngalami pergeseran. Semua istihad itu ngalami pergeseran. Lalu pertanyaannya begini, lalu istihad apa Gus yang permanen? Yang permanen ya istihad dengan alat apa? Istihad. Saya beri contoh misalnya begini. Nabi Musa itu yang ngalami istihad. Kata beliau karena kangen Allah, itu ingin melihat Allah karena kangen. Rabbi arini anzur ilai. Qala lan tarani walakin anzur ilal jabal. Ya sudah namanya orang kangen ya ingin melihat. Ya sudah gitu aja. Sehingga ahli ilmu kalam itu berdebat. Kalau kata ahli sunnah, karena Nabi Musa minta ingin melihat Allah, berarti melihat Allah itu jaiz, mungkin. Karena Nabi gak boleh bodoh meminta sesuatu yang mau hal. Maka antipatinya ahli sunnah terhadap pendapat Mu'tazilah itu antipati. Karena menurut pendapat Mu'tazilah, Allah itu qadim, Allah itu laisa kamislihi syai'un, sehingga gak bisa dilihat. Pertanyaannya adalah berarti Nabi Musa meminta sesuatu yang mau hal. Itu bodoh sekali sampai nggak tahu mana mau hal, mana apa jaiz. Makanya kata Imam Ghazali, masa Nabi Musa yang Nabi nggak tahu kalau melihat Allah itu mau hal. Sampai minta berarti nganggap itu jaiz atau boleh. Itu cara pandang orang-orang ahli sunnah apa? Wal jannah. Tapi tetap saja sebagian ulama itu ya balelo. Yang kayak Mu'tazilah itu ya balik loh. Cara berpikir pokoknya itu karena kangen, bukan karena mungkin atau tidak mungkin. Jadi nggak mungkinnya tetap tidak mungkin. Terus mereka dalil la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Nah sudut pandang ini akan terus.
Ada seorang wali ditanya, kalau kamu di surga ingin melihat Allah apa enggak? Jawabnya enggak. Kenapa aja? Kasihan Allah. Terus kenapa aja? Unazzihu dzalikal jamala an-nadhari misli. Saya tidak ridho Allah yang hebat, yang keren, kemudian sing delok di rumah aku wong resik. Koyok gak ngergani pangeran. Sebenarnya sing delok Allah ben golongane Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, kowe ra usah ngilangi keren. Maksudnya itu. Jadi ada ulama itu jadi wali kalau sholat itu karena di soft belakang. Tapi jangan ditiru. Itu kan gak lazim ya. Lazimnya kan afdhalus sufuf as-saful awal. Ketika ditanya, kenapa kamu kalau sholat di belakang? Cek GR koyok wani suwan pangeran gak ngarep. Aku sungkan dadi kok gulit. Kalau sampean kan karena males, bukan karena sungkan. Jadi itu artinya rasa ya. Makanya nggak bisa, nggak ada ijtihad itu tidak mungkin karena perasaannya orang itu beda-beda. Itu Sayyid Abdul Al-Haddad itu kalau ngendikan masyhur. Man da'a li dzalimin bil baqa faqad ahabba yusawwah fi ardi. Orang yang mendoakan orang fasik masih hidup, gak mati-mati, itu berarti suka kalau Allah dimaksiati di buminya. Wong fasik kelakuannya rak maksiat, nak mbok dongakno mari. Itu berarti kamu ingin Allah didurakani terus menerus karena si fasik masih hidup. Tapi kalau Abu Hasan As-Sadili cara ngendikan gini, kalimatnya persis. Man ahabba alla yusawwahu fi ardi faqad ahabba alla tadhara maghfiratuh. Orang yang ingin dunia ini steril gak ada maksiat, maka sama saja berkeinginan tidak melihat luasnya maghfirahnya Allah. Sama-sama wali besar. Tapi cara pandang hubungannya dengan Allah seperti itu. Jadi mau tidak mau, istihad itu mau tidak mau. Makanya tidak usah dipertentangkan misalnya cara berpakaian, cara apa. Yang penting sesuai aturan Islam ya sudah. Karena ini urusan rasa. Urusan apa? Rasa. Itu Syekh Hasan Basri itu sering jagongan sama Robiah Hadawiyah. Itu secara fikih salah. Tapi pas itu ulama fikih ditanya, kenapa Anda tidak komentar terhadap dua wali besar yang sering ketemu? Andai kan semua santri seperti itu, akan saya halalkan. Karena nggak mungkin punya nafsu. Sehingga fikih dulu memang masih asli. Kamu lihat di takrib misalnya, lelaki melihat perempuan itu nggak boleh kecuali sekian alasan. Termasuk boleh itu litaklim karena mengajar. Atau lil muamalah. Ini yang mulai masalah. Ada warung kopi, penjaganya cantik. Santri-santri ngopi. Ini lil muamalah. Kan kasus ini. Mau disalahkan tuh ada takbirnya. Mau dibenarkan ini jelas fasik kan? Jelas fasik. Jelas fasik. Maksudnya sudah fasik sebelum itu ditambah itu. Jadi fasiknya permanen. Nah pertanyaannya adalah, kalau kamu ngajar mbak-mbak, kemudian hafal yang cantik yang enggak, itu taklim lin nazar apa nazar li taklim? Itu taklim apa modus? Makanya kalau ngopi cari bakul yang cantik, itu muamalah untuk nazar apa nazar untuk muamalah? Loh kalau saya ngopi dengan kirobah pasti halal. Karena begini, berjalan saja, bareng capek, nggak tahu itu warungnya siapa, terus berhenti ngopi. Kebetulan bakulnya cantik. Nah itu mungkin halal, karena kan saya tidak milih-milih. Ingin ngopi kebetulan bakulnya cantik. Kalau kamu kan nggak apal daftarnya. Wah itu mesti haram itu, mesti haram itu. Karena berarti kan kamu menjadikan ngopi ini modus. Gue jagani nak takok pangeran. Lo kok nazar? Muamalah Gusti, muamalah. Itu mesti modus. Maka fikih itu harus dikawal oleh tasawuf. Kalau ndak, semua hukum fikih bisa diakalin. Makanya Imam Bukhari punya satu bab namanya Kitabul Khiyab. Bab mengkhilaf fikih. Beliau itu antinya sama Abu Hanifah itu luar biasa. Enggak ada ulama dibenci Imam Bukhari kayak Abu Hanifah. Masyhur itu. Untungnya beliau enggak menangi Abu Hanifah. Kalau menangi geger terus ini. Bisa bahsul masail terus. Itu Abu Hanifah itu ulama yang suka khilaf. Khilaf itu ngerekayasa hukum. Misalnya begini. Saya ini puasa agak lemes. Ujian agak lemes. Apalagi kiai serapati di duit santri beling-beling lemes ini. Apa mangan ini kan poso-poso kok mangan kan gak keren. Supaya saya bisa makan dan halal. Saya bisa ngajak kiai robai ya jalan-jalan. Jalan-jalan nyari yang jarak 2 marhalah
Ya sudah, terus bisa makan. Kalau ditanya Allah kok makan musafir. Jadi bolehkah insya safar menciptakan pergi demi untuk supaya boleh iftar? Boleh enggak cara jenengan? Enggak boleh, alasannya apa? Kan pergi. Perginya juga enggak maksiat. Itu khilaf. Tapi Sayyid Muhammad, Abu Ya Sayyid Muhammad, Muhammad bin Alawi, Sayyid Muhammad, itu membela Abu Hanifah. Artinya membela jangan semua khilaf itu diharamkan. Karena itu cara, saya ulang lagi, karena itu cara untuk mengawal bahwa hukum Allah itu luas. Karena kalau nggak ada khilaf itu ya kita kesulitan. Kita kesulitan. Misalnya begini, ini penjelasannya, makanya kita harus sering mendengar. Saya itu dulu masih sangat fikih itu protes, kenapa ada puluhan polisi wanita? Itu kan pekerjaan cowok ya, pekerjaan pria. Tapi setelah mendapat penjelasan dari polisi, itu alasannya masuk akal, Gus. Kadang-kadang orang nakal itu menyembunyikan narkoba, itu di alat wanitanya. Itu kalau semua lelaki, polisi kayak jenengan, itu kan masalah itu. Sehingga memang harus ada polisi wanita, karena sebagian pengedar narkoba itu perempuan, dan menyembunyikannya di tempat itu. Kalau semua polisi cowok kan gak kebayang. Sehingga kita akhirnya mendengar, membolehkan polisi itu wanita. Ada wilayah yang harus wanita. Begitu juga ada pertanyaan, kenapa sih dokter kandungan itu cowok? Saya punya banyak santri yang muhibin saya itu dokter kandungan. Tak tanya, kamu itu kok cowok kok jadi dokter kandungan? Kan pekerjaannya seperti itu. Dia jawabnya lucu. Dari 10 yang tes jadi dokter kandungan, itu yang cewek itu lulus 2. Yang cowok lulus semua. Karena ketika cewek dites melihat ketuban pecah darah itu langsung pingsan. Sehingga yang secara psikologi dablek itu kan memang lelaki. Jadi rawongnya sewakit santes. Kadang nggak lahir-lahir dintaini nang jopo rokokan santai. Itu kalau cewek yang jadi dokter kandungan itu nunggu jam 11, jam 4 sudah pingsan. Nah ini cerita, bukan berarti saya menghalalkan, enggak. Kita harus mendengar, saya ulang lagi, kita harus apa? Dan itu setelah mendengar, itu nanti jadi disiplin ilmu, yaitu namanya fikih. Karena ilmu fikih itu sebetulnya gampang. Sampai kalau ngaji i'anah, itu kelihatan fikih itu gampang, karena ada logika yang terbangun. Misalnya begini, orang kalau tawaf itu disuruh agak jauh dari Ka'bah. Jangan sampai nginjak sadarwan. Karena sadarwan itu pondasi itu ikut Ka'bah. Kenapa begitu? Ya jenenge ra muteri Ka'bah, ide-ide Ka'bah. Jadi sebenarnya sederhana logikanya. Sing jenenge muter itu di luar itu kita muter. Nah kalau nginjak pondasinya namanya gak muteri Ka'bah tapi ide-ide Ka'bah. Ya jadi sederhana sebetulnya ya masuk akal. Jadi fikih itu tidak ada yang iskal, sebetulnya masuk akal. Tapi karena kita nekuni itu tidak serius, maka terus jadi paradok. Saya beri contoh lagi, ini sebagai penghormatan saya sama Kiai Mas Bukin, karena ini sudah namanya fakih. Kalau ada ayam jago ditabrak truk, terus kejet-kejet, adekan dibiarkan pun mesti mati. Karena gerakannya sudah harokatul masbuh. Terus kamu sembelih, itu halal apa enggak? Enggak jawab, ayam jago loh. Kalau kamu katakan halal, dia sudah tidak punya hayatun mustaqirroh, kehidupan yang permanen. Andai kan kamu biarkan pun 1 menit lagi meninggal. Kejet-kejet kan prosedur saja. Maksudnya pantasnya mati ya kejet-kejet sih, tapi sebetulnya sudah pasti mati. Maka ini ada 2 ulama. Kalau kata Imam Malik tetap namanya halal. Karena ruhnya masih di situ, sehingga ketika kita nyembelih, ya nyembelih hewan yang hidup. Yang namanya nyembelih itu pokoknya mematikan yang punya roh. Sementara saat itu rohnya masih di situ. Meskipun 1 menit lagi pasti. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak, ini sudah harokatul masbuh. Tidak punya hayatun mustaqir. Sehingga dalam perdebatan ulama fikih itu lucu. Kadang ya gampang mangkel nol. Misalnya begini.
Kalau ada anak lahir, tidak ada amaratul hayat, nggak nangis, nggak bernafas. Sunat disolati apa enggak? Siktun itu, siktun sing layas tahindu walayas langsung lahir, langsung mati, nggak ada amaratul hayat. Ora tahu mikir tuh. Itu tidak wajib disolati. Alasannya, ya kan memang sholat alal mayit kan tidak pernah hidup. Di mana-mana mayit itu setelah hidup mati. Ini kan tidak pernah hidup. Namanya ya qit'atul lahmin, ya potongan daging itu aja. Enggak. Jadi kadang fikih diwaca tenan jebule mangkelno. Terus ketika di kitab Minhajul Thalibin itu, kalau kamu keluar mani itu wajib mandi enggak? Wajib kan? Kalau keluar mani inzal itu kan wajib mandi. Nah kenapa nifas atau wiladah keluar bayi? Kenapa ibu-ibu kalau keluar bayi wajib mandi? Alasannya lucu. Li'annal walad maniyun pun akidun. Ini kan wis mani cuma mengkristal. Jadi kadang fikih mangkel. Apa ya? Sembrono itu masuk wajib mandi wiladah itu karena apa? Li'annal walad maniyun mun akidun. Iku mani sing wis mengkristal. Mani sing wis jelalatan lah lahir nuangis macam-macam. Jadi ternyata karena kenapa fikih butuh alasan nyari hadis tentang keluar anak mandi itu enggak ada yang sorry. Yang ada adalah tentang inzal. Innamal ma' minal. Akhirnya dicari-cari ternyata walad itu maniyun menagih. Lah ini problem fikih. Sampean harus siap dengan pelajaran seperti ini. Meskipun sampean mungkin wong priayi, tapi ini ilmu. Ya, saya ulang lagi, ini ilmu. Sehingga ulama itu mau tidak mau harus mau mendengar. Karena logika yang terbangun itu nunggu kalau mendengar kayak tadi. Nabi malaikat Israel baru sadar, masa kekasih bunuh yang dikasih. Masuk akal juga Israel. Kalau sama sampean sih nggak nerima tetap selonang-selonang ini masalah Ibrahim Khalilur Rahman. Sehingga kita di alasan fikih itu harus kita dengar. Saya dulu itu saya sampai sekarang itu sama kalau bayi lahir masih sudah berbentuk bayi, saya sendiri berpendapat sebaiknya disolatin kalau sudah berbentuk bayi meskipun tidak nangis, tidak ada amaratul hayat. Kan yang digugurkan itu wajibnya, bukan masalah boleh dan tidak. Itu banyaklah perdebatan ulama di bab itu. Saya beri contoh lagi perdebatan ulama. Ini contoh-contoh fikih, karena ini khusus penghormatan status fakih tadi. Itu kalau ada orang mati, jenazah itu. Jenazah itu kalau sholat, itu kan umumnya jenazah di depan, kita nyolati di belakang. Itu yang mengatakan begitu ya tidak punya alasan ya taunya mulai dulu begitu di mana-mana nyolati jenazahnya di depan. Tapi di kitab Makhali jelas diterangkan kata kaul sani tidak wajib. Alasannya ya lucu. Fa innal janazah laisat bi imamin. Jenazah itu tidak imam, kenapa harus di depan? Kan kacau kan? Lu coba alasannya di depan apa? Dia ada imam kok. Nah barokahnya fikih itu sehingga kita melihat di Arab Saudi sekarang itu jenazah kan di belakang. Tapi kita tetap nyolati apa? Mayit. Kalau di Arab Saudi musim haji, itu jenazahnya di kamar mayit, tapi kita nyolati. Itu satu-satunya takbir ya tadi, fa innal janazah laisat bimanzilatil imam. Tapi jangan praktekkan, nanti dia kepaliran sesat. Saya hanya cerita ilmu, jangan praktekkan. Kalau dipraktekkan masih jadi aliran sesat. Mono jenazah ning mburi imame kok ngarep aliran sesat. Sebetulnya bukan sesat gitu. Uji coba fikih. Ya karena tadi fa innal janazah laisat bimanzilatil. Bukti lagi kalau sampean sholat ghaib. Sholat ghaib ini misalnya mayitnya di Surabaya, boleh enggak sholat ghaib di sini? Terus jenazahnya di belakang kamu apa depan kamu? Nah ini kan fikih itu pokoknya gitu. Makanya standar furu'iyah itu susah. Karena perdebatannya itu mirip-mirip. Kayak iya, kayak tidak, kayak. Makanya dulu zaman sahabat, ada sahabat itu mencintai Rasulullah. Senengannya sowan. Bukti cinta, sowan. Banyak juga yang sahabat, bukti cinta Nabi itu tidak pernah sowan. Alasannya ganggu.
Kenapa kamu jarang sowan Nabi? Saya sering jamaah sama Nabi, saya tidak pernah sowan. Kenapa? Ganggu. Biar Nabi kalau di rumah sama anak istrinya, saya tidak mau ganggu. Makanya saya termasuk kiai yang gak pati seneng disowani. Karena ya itu tadi. Kalau ngulang seneng saya, kalau disowani biasa saya. Kalau Kiai Roba itu nilai, nak pernah sepuh jadi rasuan nilai. Jadi beda, saya sering ditilii Kiai sepuh. Tapi bahasanya tentu tidak sowan, tapi nopo nilai. Kalau sowan itu maka kan nafkah itu seperti itu. Jadi ada disiplin, di situ ada disiplin ilmu. Yang kadang kita tidak cocok. Makanya Imam Syafi'i sendiri ngendikan, kadang beliau dengan gurunya, dengan Imam Malik sampai ngarang, ikhtilafu Malik. Beliau punya data yang beliau itu sedang nggak sama dengan gurunya, yaitu Imam siapa? Malik. Karena mindsetnya itu beda. Tidak sama misalnya saya tanya, sholat itu harus menghadap kemana? Tidak, jawab saja. Kiblat kan. Ukurannya apa coba? Namanya madhep. Wajah apa dada? Imam Syafi'i milihnya dada. Sekarang praktekkan dalam dialog keseharian. Saya jagungan sama Kiai Roba seperti ini, terus wajah saya begini, madhep enggak? Nah itu masalah. Terus pertanyaannya, madhep dengan dada itu fi sholat apa fil qiyam? Loh enggak, kalau fi sholat pas sujud dada kamu madhep mana coba? Kamu enggak pernah mikir kan? Ya madhep pakai dada itu kan kalau berdiri, kalau rukuk sama sujud. Lah itu ulama itu jelimet gitu. Makanya jarang yang menekuni profesi ulama itu. Karena menekuni proposal banyak, karena memang susah. Jadi ulama itu orang yang cara berpikir sudah aneh. Sehingga mereka detail. Maksudnya menghadap itu apa? Ukurannya kalau berdiri ya dada, tapi nggak bisa kamu katakan atawajjuh bisodri aturan dalam sholat, fikuli sholat. Pertanyaannya lah kalau rukuk sama sujud, dadanya menghadap kemana coba? Maka itu ilmu yang sudah jelimet. Nah ulama usul fikih, ulama yang nggak mau salah per detail hukum. Sehingga menurut Imam Rafi'i, misalnya kalau beliau ditanya sujud itu gimana ya, asal wat ujabha ya sujud. Tapi kalau murid Imam Nawawi harus melibatkan 7 apa? Anggota, yaitu al-jabhah, wal yaden, warubaten, wal qadamen. Oke, Imam Nawawi kita ikuti. Tentu keseharian kita pakai Imam Nawawi. Yaitu berdasar hadis umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin al-jabhah, wal yaden, warubaten, wal qadamen. Berarti berapa? 7. Tapi pernah saya cek di kitab karangannya Imam Syafi'i, ketika beliau ngendikan, saya suka kalau orang sujud itu melibatkan 7 anggota berdasar hadis ini. Tapi kata beliau, wayah tamilu dan bisa saja sujud yang watul jabhah itu sudah cukup. Terus kata Imam Syafi'i, limada, karena Nabi ketika sujud itu hanya ngendikan begini, sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori. Gak ada di hadis wayadi, warubati, wakodami. Ya sudah akhirnya. Nah, itu sudut pandang. Terus gugatan kedua begini. Ada orang muslim yang sujud sama berhala. Untuk menjadi murtad itu harus 7 anggota apa cukup atul jabah halal arbi? Untuk sah menjadi murtad itu. Untuk sah menjadi murtad cukup atul jabah halal arbi harus 7 anggota. Untuk keabsahan murtadnya itu. Tidak jawab. Makanya ini tugas dosen-dosen ini, meminterkan ini. Karena namanya sudah faqih. Faqih itu ahli faqih yang detail namanya faqih. Kalau ini mutafaqih. Jadi bukan tafakuha tapi tafakuha. Kayak tamarodon. Jadi wazannya nanti itu wal idhari ma laysa fil waqi'. Jadi ini bukan gojlok, ini memang marah saya ini. Jadi kalau sudah pakai gelar fakih, harus fakih betul. Nah, mohon, kalau mengkaji fikih itu harus detail. Minimal takrib itu setengah hafal. Supaya konstruksi ilmu itu utuh. Saya sama lagi konstruksi ilmu itu. Karena ilmu itu mesti ada yang, apa ya, ya rodok setengah salah itu. Tapi disalah ora kena.
Ndak sama tak bedai, nak pancen bener langsung tak angkat jadi rektor. Nak bener tuh. Coba rukun sholat pertama itu apa coba? Rukun sholat pertama. Niat. Niat sama berdiri dulu mana? Ayo niat dulu baru berdiri, apa berdiri dulu baru niat? Berarti niat sama berdiri dulu mana? Rubah kan? Artinya kita mau bilang tartib, urutannya niat, berdiri, takbir, gak bisa. Yang dikatakan niat itu apa? Qasdus syai' muktaronan bifi'lihi. Berarti niat sama takbir harus bareng apa urutan? Bareng. Terus dengan qiyamnya urutan apa bareng? Bareng apa urutan? Loh enggak, kalau urutan berarti takbir dulu, duduk, baru berdiri. Nah maka seperti ini itu mau tidak mau kita salah. Dikatakan tartib ya salah, dikatakan serentak ya salah. Cuma karena kita bodoh, gak tahu mikir itu, alhamdulillah kan di situ itu. Lu coba niat sholat, niat takbir qiyam dulu man. Niat takbir qiyam dulu mana coba? Dulu qiyam. Enggak ada kitab yang mengatakan arkanus sholat awaluha. Oh, dianggap kitab kriminal maksudnya. Makanya ngendikane ulama-ulama di sarah-sarah, mau ndak mau sebagian istilah itu tasamuh. Tasamuh itu wis digawe gampang ngono kok repot. Karena kita ndak bisa detailnya. Coba misalnya puasa. Puasa Ramadan itu wajib apa? Tabyitun niat, nginep no niat. Sing darane nginep itu umure lama apa enggak? Lama kan? Sekarang sebelum 2 menit kamu baru niat, sah apa enggak? Sah. Itu sempat nginep apa enggak 2 menit itu? Enggak sempat kan? Jadi ilmu itu, makanya kata ulama-ulama, pokoknya ilmu itu mesti ono unsur tasamuh. Tasamuh itu ya tiga gampang. Apa? Tiga gampang. Misalnya Imam Syafi'i berpendapat, mashu ba'dir roksi. Itu kata beliau, walau sya'rotan fi hadir roksi. Meskipun satu rambut asal masih di wilayah kepala. Tapi kalau rambut itu dikeliwir, dibasuh di sini enggak sah. Karena sudah keluar dari batas apa? Kepala. Imam Syafi'i cara berpikir kan, yes ngene iki jenenge basuh sirah. Tapi cara Abu Hanifah enggak. Ya enggak, yang namanya megang kepala itu ya minimal 1/4. Masa gitu dikatakan megah. Lalu ulama usul fikih itu berdebat. Sesuatu itu sesuai masodaknya. Masodak itu yasduku alaihi kadza, yaitu ini tadi saya cerita ke Ibu Khin tentang ngaji Jamul Jawame. Ini ilmu yang di Jamul Jawame. Sesuatu itu ukurannya mayasduku alaihi kadza apa dengan takrif definisi. Misalnya gini. Sholat itu batal dengan makan. Kalau kamu sholat makan batal enggak? Enggak, jawab saja. Batal. Itu satu upo apa satu piring? Enggak, jawab saja. Satu upo sudah batal. Sekarang bab makan di ngormat tamu. Cung tamuku keimangan. Iku sak upo apa sak piring? Nah ini kan tidak fair. Di bab tamu makan satu piring, tapi di bab sholat satu upo. Maka pertanyaannya, lalu penamaan sesuatu itu berdasar masodak, mayasduku alaihi ismu kadza, atau berdasar uruf? Ukurannya apa coba? Maka terus jadi perdebatan. Nah ini di sini ini pentingnya ulama karena ya sekarang saya bedai sekarang. Cengkeh itu wangi apa enggak? Kategorinya cengkeh. Wangi kan? Kalau orang bikin kue tar pasti pakai apa? Cengkeh. Pakai wedang ronde supaya manis. Apa wangi dikasih apa? Cengkeh. Nah itu saya berkali-kali cerita. Pernah mau dipikirkan orang Islam itu nggak boleh rokok karena dianggap pakai apa? Mewangi karena ada apa? Cengkeh. Tapi terus didebat. Kalau gitu berarti orang Jumatan sunat rokok. Karena Jumatan disunatkan pakai pewangi. Wah itu kan akhirnya tuh, wah iya repot ya kan. Jadi kalau cengkeh kamu kategorikan pewangen, yang orang Islam nggak boleh rokok karena pakai cengkeh yang wangi. Konsekuensinya orang Jumatan sunat rokok karena berarti di masjid pakai apa? Pewangi. Kan sesat semua ya jadi. Jadi itu ilmu. Makanya selain fikih mateng, itu ada ilmu yang namanya usul
Usul fikih itu yang neliti itu. Mayas duku alaihi kada. Jadi yus ngono iku darani ngono. Saurang lagi. Ngono iku wis darani ngono. Ora perlu roh detail. Ya, saya ulang lagi. Wis ora perlu roh detail. Makanya Abu Hanifah itu misalnya basuh wajah. Wis anggar kecelok ngene iki basuh wajah. Nek Imam Syafi'i kan detail. Mimba ini mana bitis sya'ri sampai ila somahe uzunehi ila zakon. Terus mana bitis sya'ri Imam Syafi'i nambah apa? Ghaliban. Kenapa ditambah ghaliban? Karena kalau orang budak mana bitis sya'rinya di sini. Jadi itu fikih. Jadi fikih itu jelimet. Padahal kita ini nggak pernah berpikir secerdas Imam Syafi'i, tapi akhirnya ya mikir juga. Agak ditambah ghaliban, mana bitis sya'rinya orang budak kan? Sini. Terus sekarang perdebatannya, orang budak basuh maskur roksi di sini sah enggak? Karena tadi itu wajah apa kepala gitu. Kan jadi bingung gitu. Ya makanya ini mukadimah saya supaya sampean lebih disiplin belajar fikih dan setidaknya didiskusikan lah kitab-kitab Minhajut Thalibin atau kitab-kitab Mahali. Karena di situ nanti ada perdebatan.
Panjenengan kula nu sinau tentang awak itu suar. Mungkin jenengan nanti tak terangno tapi potongannya lali napa? Potongannya lali. Ya ketoke lali tenan kok. Ya alhamdulillah jen. Al insan makhluk khata. Sesuai. Ya anggap bae kowe sesuai rencana Tuhan, nak manusa iku makhluk khata. Jadi lalimu ya pantes, salahmu ya pantes. Ora pantes bolak-balik. Ora pantes apa? Bolak-balik. Iya, jadi tinggal kula sering matur teng putih-putih ya, terutama teng kersane pangeran ya. Jadi Quran itu kan turun itu ada muqaddimah, napa? Muqaddimah. Sebab itu lafaz-lafaz sing majmu', ya lafaz-lafaz sing majmu' atau mujmal. Itu punya konstruksinya sendiri karena sebelum itu ada sekian napa? Peristiwa, napa? Ada sekian napa? Peristiwa. Tentu Nabi sebagai Nabi itu oleh orang-orang terpelajar itu diperbandingkan dengan Nabi-Nabi sebelumnya. Ya saya ulang lagi, Nabi sebagai Nabi kan diperbandingkan dengan Nabi-Nabi sebelumnya. Nah Nabi sedurunge itu hasil untuk wahyu, hasil untuk kitab suci. Mulane suci terus ana kata kadzalika, kaya mengkono-mengkono napa? Kaya mengkono-mengkono. Mergo wis turun ana muqaddimah napa? Ana napa? Muqaddimah. Eling-eling. Lah umpama ora ana muqaddimah kan janggal. Wong hal kok ngarep wae. Hal kok ngarep. Ijek kawitan surat. Cara pas-pasan kan ya bingung. Wong sing ra pas-pasane bingung. Nah terangno ben kira. Apa ora sing uteke ra pas. Kowe parane nek sing uteke wae ra pas. Iku malah repot. Ora pas. Pasange salah. Eling-eling. Iku penting mergo nggo ngawal Quran. Nggih ngawal napa? Quran. Jadi termasuk nggo ngawal. Kulo kan sering untuk pertanyaan. Gus katanya Quran itu mubin. Kenapa sih ada lafaz-lafaz yang enggak jelas? Enggak jelas itu di eranya itu jelas karena ada konstruksinya, napa? Ada konstruksinya. Misalnya ngaten nggih sing paling terkenal ning era modern. Ya misalnya Mbah Mun sepuh-sepuh sering ngendikan ngono ya ngono tak bojo ngono. Iku kan kalimat sing ora jelas. Ngono ya ngono. Tapi siapapun yang ngerti di komunitas itu di era itu ngerti. Beda blek tapi ojo nganti terus ra tobat. Proposal ya proposal tapi ya dikira-kira. Lah ya sesuai kontak ya seneng babon tapi ya dikira-kira sing gelem kira-kira ya ora melahirkan prahara baru. Sing gelem ya yo apa gelem terapi bodoni pokoke sing ora ngahirno prahara ya itu sesuai hukum Islam. Baru sesuai hukum Islam raimu ora sesuai. Akhirnya mundur, mundur. Iku jenenge yo ngono. Tapi aja ngono. Jadi dikira-kira. Lah Quran juga kayak lafaz-lafaz seperti itu, lafaz mujmal yang kita tidak pernah tahu maknanya, tapi di eranya itu paham. Ya mau kadzalika, kaya mengkono apa? Mengkono sing mulai ngaji to aku ben kok. Iya, iku sowan-sowanan ngaji. Nah, sowan-sowanan harus takok jam pinten. Sehat sedanten. Lah nganti sok keluyuran rene ya mergo sehat. Takokno. Ngaji to wong Islam iku hubungane kiai iku. Soal iya soal kayak gini enggak ya buka sing soal sira gelem ya agama sing tutup ya ngidul ana murid sing tutup iku agama ya koyo mengkono jadi konstruksi itu ada dan Nabi itu tidak boleh kecuali ada muqaddimah. Mulane Nabi udah di Nabi pertama sing roh kudu agama liya, rupane roh ibu Bukhaira Nastura. Mergo butuh napa? Muqaddimah napa butuh napa? Muqaddimah. Wong Nabi kok ora ana muqaddimah kan gak dadi bahan diskusi. Ujug-ujug terus ngaku Nabi. Terus wong takok Nabi itu apa kan yo repot. Makanya menurut keyakinan ulama-ulama niku negara ateis itu lebih susah diislamkan dibanding negara yang komunitasnya Yahudi atau Nasrani. Mereka ini sudah punya muqaddimah. Mau ngatur tingkat kebencian, tingkat hasud, mau ngatur-ngatur itu toh. Dan ateis kan misalnya Nabi Muhammad pun Nabi, terus Nabi itu apa? Memangnya kenapa kalau Nabi kan repot. Nah, tapi Nabi Muhammad ngaku Nabi di dengar orang Yahudi mesti diperbandingkan.
Lo Nabi itu dulu trennya orang Palestina, Anda ini orang Mekah kok mengaku Nabi misalnya, digugat. Lalu makanya pinter berjanji terus nerangno. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim sak teruse sing nasabe tok Nabi wa Ibrahim. Berarti manggone ning Mekah tapi tetap turunan wong Palestina. Ya mergo digugat. Akhirnya ana penjelasan. Kayak gue ini kok ngiyai kenapa? Wong kan nyari-nyari. Oh, pancen kiai liyane mati kabeh. Ya memang itu satu-satunya cara untuk mengkiaikan. Sekali ono sing urip kan ya ketok mahjub. Mana urip suwi-suwi kadang ngrasa dosa. Maksud kabeh. Tapi aku kan agak gelem pidato nek. Jadi kadzalika kira-kira akhirnya diperbandingkan. Napa? Sebab itu Quran sering ngendikan musaddiqal lima ben. Nganti musaddiq itu ya karena diperbandingkan. Napa? Sing kok gawe iku apa, terus pola-pola sosiale piye, terus pola-pola nubuwah iku piye. Akhirnya pola nubuwah digawe kok sandi intelijen. Maksudnya ku gak penting, pola nubuwah itu modelnya gak penting, tapi itu dadi sandi. Misalnya ini contoh paling masyhur. Kan tak kei dhuwit, iku ya tak kei wae butuh entuk, napa? Entuk. Tapi Nabi ora oleh dikai dhuwit istilah sedekah, kudu istilah hadiah. Ya barangnya padha ya dhuwit misalnya. Sehingga ketika Salman Al-Farisi itu nyari Nabi akhir zaman itu kan sampai ketemu sekian pendeta. Dia ini ngetes yang Nabi, Salman itu kan terpelajar sekali, sangat terpelajar. Dia orang Persia. Muhammad, kamu ini orangnya punya tanggungan banyak, punya santri banyak. Kalimatnya yang gitu pertama. Aku dia kurma, kowe santrimu akeh, kowe luwih butuh sedekah iki dikekno. Tu falam ya Musa syai'an itu megang aja Nabi tidak kersa terus namanggil sahabat halumu ila hadatu am serene mangan-mangan cung. Jadi Salman hadihi wahidah ini satu alamat. Setelah itu setelah 1 minggu 2 minggu datang lagi bawa kurma. Ya manggilnya si Muhammad. Ya Muhammad hadiyatun. Ini hadiah untuk kamu. Terus Nabi dahar sithik, terus liyane dikene sahabat. Ora disimpen. Ya ceritanya ra niat nyindir. Tersinggungan sih. Ya rasa sensitif kok wedok iku. Simpen. Simpen lah kok kesimpen Nabi ora? Lah ora Nabi. Sing wajib bener ora? Aku ora Nabi. Akhirnya terus hadihi iki lho. Nah itu kan lucu kan, alamatnya mau ngono tok, gak kerso betul, tapi bagi pelakunya sandi itu penting. Kayak justru di mana-mana sandi itu ya raketoro, no? Ya biasa ya keseharian. Orang terus bulan pecah, apa itu semua mukjizat tidak sandi, namanya apa? Karena terlalu kelihatan. Lo Khadijah itu kan ngaji kitab sama, wus pinter pol Khadijah ngaji itu. Ini kok ngongkon Maisarah, saya Muhammad itu teliti. Nabi tenan ta ora. Padahal dene karo ngongkon Maisarah jeneng lanang apa? Engko nang kowe juga ngawal wedok. Mergo Nabi dikawal apa? Maisarah jeneng lanang ngawur iku. Nang kowe dhe pengawal wedok alasane Nabi dikawal apa? Maisarah jeneng lanang. Oh, tak kok. Oh, Islam swasta ribet. Nggih, ning Jawa digo wedok. Digo wedok. Arab iku jeneng tak iku Hamzah, Tolha, Maisarah, Hudzaifah, Usama. Lah aku kiai iku. Aku tangi turu wis nyontokno puluhan. Kowe mikir sampe aku tangi turu gampang. Jeneng lanang sing nganggo apa? Tak. Walhasil itu diteliti. Walhasil suatu saat Nabi itu memaklumatkan diri ketemu Jibril. Khadijah ya lucu. Kemudian ini percaya Nabi Muhammad Nabi beliau kan punya referensi diceritani Maisarah ini itu ya dianggap referensi apa? Barang suatu saat Nabi jadi Nabi tenan. Pas itu kan belum, pas nikah kan belum kan 25 kan. Masih 15 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. Padahal Nabi cerita lucu. Sekamane ya Zauji kalau nanti ada sohibukum, nah dari Jibril sohibukum datang, kamu bilang ke saya. Ya pas santai-santai kalian Khadijah. Iki Jibril teko. Ya nak sedikit mandok-mandok. Aku masyhur terus fatahas sarat an khimariha. Ya jika berada dibuka, sebuah piye ceritanya. Oh, nabi sing rodok ngawur, itu rodok sesungguhnya. Masih dibuka apa nih soalnya sing dibuka.
Terus takoki kan Nabi. Ijek kancamu mlayu. Terus absyir kowe sing seneng kowe sing teko ning kowe malaikat tenan ora setan. Kok setan ya tambah delok. Artinya sandi ku ya lucu, maksudnya ya hal keseharian, no? Hal apa? Tapi ku sing roh penginjil zaman dhisik, no? Hanya dene istilah ya ngono wa kana imro'an tanassara fil jahiliyah wa yaktubu minal injil masyaallah ayaktub. Iku statusnya Waraqah bin Naufal. Khadijah juga sama, beliau juga penginjil. Semua orang di sekeliling Nabi itu belajar Injil semua, penginjil di sini. Mulane ketika ada Nabi karek dicocok-cocok. Klarifikasi. Kayak aku ini kan ya sinau hafid sing bener ngene. Terus roh ngene-ngene iki kan kaget kan. Oh no. Ya kan kabeh wong alim kan ngocokno wong alim iku ngene-ngene, ikhlas gak golek obat. Terus senengane mulang ra sowanan kan ngerti. Ujuk-ujuk ana wong luwih seneng sowanan timbang mulang lho iki piye. Kan kaget. Cara antar wong alim kan nak mulang ngantuk, nak sowanan kok semangat iki. Iki jenis apa? Varian baru apa kan? Karena ana definisine kan. Ciri utama wong alim senenge mulang. Jadi orang nak mulang ngantuk, nak sowanan kok semangat. Oleh nyeluk ji fase ra karuan. Misalnya, kira gitu misalnya yang fakta tapi kan hafid itu bodoh mas, hafid dhisik iku yo sowan jenenge mulang ali gak tak sowan. Lha iki ana hafid mulang ambek orderan kok milih jenisnya apa? misalnya kan ya bodoh ngaji, mau ngaji ya fokus ngaji. Ngaji kok dolanan, terus niat hiburan, ini model apa? Nabi itu juga dibaca orang-orang yang baca Taurat dan Injil. Sebab itu sekali mereka iman itu disebut alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka yang ngerti kitab Yahudi Nasrani yang orisinil dan mereka tidak ingin bohong, itu kenal sekali sama figur yang bernama Muhammad kama ya'rifuna. Ya mereka baca. Kayak aku ngerti lah kok. Wong alim sing ikhlas, sing ya ngerti kan ada definisinya. Kenapa? Ada definisinya untuk sandi ini. Itu mengerti ku ngrasa no. Naruh kitab iku ijo, naruh duit biasa. Aja diwale. Wale ali. Ya ora niat nyindir cerita. Nek menawa sing tobat nah. Kan lumayan, no? Lumayan. Di saya jadi Imam Malik ono sowan mesti takok ya ape ngaji apa. Siapa ngaji masyhur kan Imam Malik masuk kamar mandi terus semua fisiknya ditata nganggo wangi terus sowan nang ditakoki kenapa Anda seribet itu. Ujilu hadis Rasulullah aku mulyano hadis Kanjeng Nabi. Wah asik sekali ngaji sowan. Nang sowan tinggal ngantuk. Ora penting ya. Ora mulia. Saiki ora sing sowan sing penting. Kan sing tengah seneng ngaji ya ribet. Ngapain ngaji kene dienteng-enteng go ngalor. Ditentokno tanggale jan. Ya ben ngaji ngatur. Masalah. Cukuman ge ngono aku kualat dunya akhirat. Abe aku lho, Pak, iki lha mbok abe aku ngono. Amin. Yo dipikir ngaji yo ngaji wae, teko karek teko ngrungokno. Ibu-ibu paham yo oleh. Teko karek teko ibu-ibu paham yo. Oleh. Penting gak tuang. Ya penting gak sowan yo. Ibu-ibu paham yo apa? Oleh. Iya guyu. Kelas Jibril go sawi yo oleh. Ya makame Jibril go sawi yo. Oleh. Mantuk-mantuk yo oleh. Penting aja sowan. Nah, semua ngaji, ya, semua seneng ngaji. Nah, itu kadalika iki sing nerang napa? Iku ngarep, penting pol ngarep ujug-ujug mislah dalika. Koyo kono kok ning ngarep mengkono apa. Ya karena tadi semua Quran turun ono muqaddimah. Nah, muqaddimah ini sing meliputi nubuwah. Mulane Nabi sedurunge diangkat dadi nabi itu wis dadi gunjingan. Lahirnya wis dadi gunjingan. Iki tempat iki ra tau kering kok dadi kering. Disebut wa ghadat napa sawah. Iki tempat iki ra tau hancur kok dadi hancur.
Terus dari perdukunan biasanya ono akses langit terus saya kira ono akses. Itu mulai lahir wis dadi gunjingan. Gunjingan sak bumi sak langit. Malah lahir kan biasa. Wis lahir wong tuamu sumpah mergo darah anyar. Paham ya, mbokmu tambah ngomel-ngomel. Kere dua anak. Tadi lahir wis gawa musibah no. Musibah. Lho ngono mek tiba-tiba gemblok. Marat ngobatno. Diken. Lah iku mulai susah wis, mulai lahir wis. Iku kowe. Ben ki ngerti ujug-ujuge kadalika. Napa? Kadalika. Mane wong tambah tuwa tambah alim itu. Kulo nurian ya alim, tapi ya alim saya kita tambah tua tambah alim. Mbok nak kowe ora roh. Biasane nak wong omah-omah tambah tua tambah goblok dihantam ekonomi. Error Mas, error. Kulo sering ketemu kancaku sing alim-alim ni, tak jak omongan ora sambung. Terus saiki ora cerdas, wis dihantam ekonomi. Ya, tapi ekonomi pas lho, no. Guling ya rata-rata. Guling. Rambutnya brodol. Rambutnya brodol. Pelo kabeh. Kotak. Nah, normale wong alim tambah tua tambah alim. Ya normale ngono kan mergo ana tajribah kan di pengalaman urip. Kaya aku dhisik kan ro nak kaya wong ngaji ku niate macam-macam ono sing saiki ro tenan. Wis dadi kiai ro tenan. Iki yo mau teori tok saiki ro tenan. Nah wong ngaji ana sing goblok ana sing pinter. Saiki ro tenan. Nah jumlah sing pertama luwih akeh ro tenan. Ya ora ya kadalika kaya mengkono-mengkono iku nunjukno sistem sosial sing mengawali atau sing dadi mukadimah para nabi. Karena setiap nabi pasti diperbandingkan. Mane termasuk pintere berjanji, pintere tiba, iku sing diadekno mukjizat awal iku nasab. Wa ba'du fa'aqul wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim tak terus. Terus Hasyim mbah lambung cara Jawa ya sembah jenenge Abdul Samsin Noval. Paham ya? Sama cara Jawa ya mbah, tapi sing mbah kandung sinten Hasyim. Kenapa itu penting? Karena pertama yang disoal itu nasab. Sampai wong Yahudi, wong Nabi kok manggon Mekah. Unggone Nabi ku Syam, napa? Syam kawasan Palestina, Israel, Syam, Lebanon, wae kawasan-kawasan. Akhirnya kudu diterang. Ya manggone ning Mekah, tapi mbah-mbah iku Palestina, atau Syam. Jarangan buktine apa nek Ibrahim tahu pindah rene. Tahu merantau rene ku buktine. Lah mulane terus ditetepno pangeran fi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Iki lho. Kabeh dhisik wis sepakat iki ku maqam Ibrahim. Maksudnya maqam belecak kakine Ibrahim. Oh nek Ibrahim tahu ning Mekah. Anak tahu ning Mekah berarti potensine iku dia turunan temuti Mekah. Tapi kan iso wae dolan tapi ora ninggal turunan. Terus diterangno ini askantu min dzurriyyati biwadin. Yo ora pancen ana sing didakokke. Kowe maca Quran minimal kaya aku. Kudong tenan duduk perkarane. Kenapa ana ini askantu? Kenapa? Quran war. Terus disalami semula. Terus nak desa gak prospek nak belah. Kok iso dihitung-hitungan ngono. Ku sanate kon. Ya maksudnya nak dilakoni rasa dadi cita. Istilah koni jadi rezeki ditampa. Nah, kayak alhamdulillah, nak orang ya gremeng. Ojo naudzubillah. Ojo meni naudzubillah ora payu tenan. Jadi akhirnya diterangno Mas, ini askantu. Berarti apa? Ada zuriya yang ditinggalkan di situ. Napa? Ditinggalkan di situ. Nah, terus akhirnya diketahui Ibrahim dan Ismail. Ismail ketemu suku Jurhum ngene-ngene terus nikah, terus ngene walhasil. Akhirnya orang Yahudi ku nak ngono Muhammad itu dulurku, podo-podo mingguriati ini Ibrahim. Terus sing iman dia kuat. Mulane iman itu yang Yahudi itu kebanggaan Quran. Iman itu yang Yahudi itu kebanggaan Quran. Qul kafa billahi baini wa bainakum. Terus diboten sing ngene lho Mas. Qul billahi syaitan wa man indahu ilmul kitab. Saksi guru mau tahu siji Allah, siji Rasul, nomor 3 Muhammad indahu ilmul kitab. Iku Abdul bin Salam mergo tiyang Yahudi, mantan yang Yahudi. Mereka kesaksiannya orang terpelajar, ini kan orang gurgagu. Kenapa milih sawi? Ya orang. Orang ya alasannya rara. Kadang ya, neng toko anak iku.
Lho aku milih Sawi, beda milih Sawi ku Imam Sawi bangga aku. Mergo aku ya roh tafsir Tobari, Qutubi roh. Lho kok milih? Berarti dianggap pinter. Paham ya? Nanti kan gak milih. Godhong. Kadang dikai wong bar kaji ya. Wong seneng kitab gak modal Mas, titip. Mergo dhe kaji terus seneng dekne terus titip jitu kok ngaji. Seneng kok ora modal. Cara aku gak masuk. Saudara gelem modal. Ya eling-eling ya. Dadi kabeh ono mukadimah. Lan disebut fihi ayatum bainatum maqam itu. Akhirnya dicek ternyata wong sepakat nek iku jenenge maqam Ibrahim. Penting wis sepakat. Mulane kula ana versi aneh-aneh nyun sewu tambah ngurangi hormat. Iku kula ora setuju. Misale versi sunan-sunan. Kabeh wong darani misale Sunan A di tempat ini. Kuwi kudu anut ijma. Gak mungkin jilan anjilin niku bodoni. Misalnya kabudute wali besar apa wali songo sing nyeksani pemakaman kan ribuan, no? Ribuan kok ngajak anake jumlahe ribuan, kok ngajak putune jumlahe. Terus kowe otak-atik kemungkinan riwayatul ahad, no? Riwayatul ahad. Ora pase ku ning kene. Lha opo urip ngono iku? Dong. Lah zaman wong kafir ku jek kafir, darani iki ya makam Ibrahim zaman iki kafir. Zaman nurung roh wong sing jenenge Nabi Muhammad, darani ku ya makam. Lha iku pentinge wong akeh. Aku yo krungu versi-versi sing sak makam Sunan iki pas ngono iki. Aneh. Kok bisi atau Lha iya kan saiki pikir. Wong saya Gus Safi Mansur mati niku mesti wong akeh sing minimal zaman wali itu minimal berbagi mali zaman era sunan-sunan minimal umur 1000 juga ribuan lah. Terus bariku pesen dengan anaknya ya setijak nih kono putune sampai ilayo gina hebat lah ya nak gue tak apa aku misalnya makam Ibrahim bukti ini apa nak ikut otentik makam Ibrahim gampang kan zaman orang kafir ya dan itu makam dan itu malah disebut riwayat jilin anjilin kabiron an kabirin itu disebut mutawatir itu disebut itu lah mungkin utawatuhum alal kisbi atau alal gadib gak mungkin mereka kayak konsensus kepengen bodoh masa ngordinasi bodoh ini saya sampai dusit kan gak iso ngordinasi orang masa lalu kan itu bisa ngerikasa orang saiki tapi kan gak bisa ngerikasa orang dulu lan cara kula makam wali songo ya sanut konsensus wae wis ora usane lah soal kowe saling ngrasa wali tapi aku muka safah go sering ya tak takone ku jin sapa sing gawe goro-goro ambek kowe iku jin sapa dong ya jadi ben gampang lah soal ono versi-versi ya sanggep iku versi tambah ngurangi hormat tapi kita tetap ngikuti sing konsensus napa konsensus kok sing ono jaminan latas tabu ummati ala dolala gak mungkin konsensus ya kok ngene iki lawong ya konsensus sing ngaji jalan tenan misale ki enom ya aku ya iso wae di versi saged ae mundhik ya lakon-lakon iki bangsa satu lakon iki paham ya? Saya nak wakil ini kan mosok sok menagi bodoh ni kabeh. Dong ya. Nah, jadi gue ngerti. Kena apa kok kita yang percaya itu makam apa? Ibrahim. Wong zaman wong kafir wae percaya. Nah, iku Ka'bah iki makam. Buktine wong kafir percaya ngene. Ngene jegeman ke nyalano pangeran. Berhala iku salah, sekarang berhala ora salah. Tapi kowe aja nyalano pangeran, kok tau ono peristiwa berhala pinggire Ka'bah iku aja nyalano pangeran. Justru itu bukti nak Ka'bah kok risine wong kafir udah kok pangeran untuk barokah ya lucu. Wong pangeran kok butuh barokah ya lucu asline. Ben pangeran iki untuk barokah tidak kok pinggire Ka'bah. Ya rada aneh tapi itu tetap penting. Pentingnya itu berarti nak iku Ka'bah iku mujmal. Wong kafir wae ikrar nek iku Ka'bah. Buktine iku nak nyowakno yo kafir. Berdaya kan lucu. Paham ya? Jadi aku ngomong, ya berdua itu salah. Tapi kita aja nyalano pangeran, kok tahu gaya peristiwa itu. Dong. Paham ya? Jadi orang berdua itu salah. Tapi kita aja tahu nyalano pangeran. Kenapa pernah bikin peristiwa itu? Itu penting, kok beda di ijma lah. Ka'bah yang itu. Hatta indal kufar, apa hatta? Indal kufar. Lalu kalau tambah tua aku tambah pinter. Maksudnya nak sampean goblok saiki nak menosok bantuan iki. Jadi orang harapan apa? Dene tua tambah goblok ya alhamdulillah.
Ya jeneng alhamdulillah tetep lillah lah piye menang ora alhamdulillah. Kowe goblok ya alhamdulillah pinter ya. Masa alhamdulillah zaidin. Nah, ana kok protes. Goblok alhamdulillah wis sapa ora apa. Alhamdulillah. Ya jadi pangeran itu. Lah lucune terus wong Mekah ya padha. Mereka itu bangga nak. Jadi anggap turunan Nabi Ibrahim. Penduduk Mekah itu disebut dzurriyyatu Ibrahim, disebut ahlullah. Zaman kafir, napa? Zaman kafir predikate ahlullah, mergo jaruah nanggani Ka'bah. Akhirnya tidak ada keraguan sama sekali, nak titik sing dimaksud Allah Ka'bah yaitu. Padahal di tempatnya kan bukan meyakinkan. Suatu tumpuan, seram itu lah cara posisi di sini kan orang. Saya kan keren, no? Tiga hotel jauh, sengambung bayar, macam-macam lah kan keren, no? Ono astar, kan ketoran aku kafe di sini orang. Terus mau waktu tumpuan terus. Iya, tahu kena banjir barang, semuanya ribet, no? Kalau tadi aku diantar terus. Ya itu pentingnya ngaji ilmu usul fikih. Nanti kalau suwon yang senang tafsir itu ya ngelotok usul fikih karena konstruksi usul fikih itu yang bisa mengawal kowe dadi. Ngopo ahli tafsir mau sinau sawida ora iso. Kudu ahli usul fikih sing ilmune ruwet. Sing ilmune ruwet. Zikrus sa iku nafsun diwirihi au mujarradu dzikri. Wis ngono kuwi. Jadi zikrus sa iku niate nafsun diwirihi apa elingem iku perkara sa. Apa yang mau kepengen ngomong wae? Ngurus geger kan. Lah anak niate nafsu diwirihi ku nglahirno mafhum mukhalafah. Nah ora yo. Nek maca raine tok judul. Al mantuq wal mafhum. Al mantuq madalla alaihi lafzi madalla alafzu fi mahallin nutqi. Wal mafhum iku ora fi mahallin nutqi. Mahal kok mahallun nutqi. Ya misalnya ini contohnya ya. Aku misalnya di acara terus aku ngomong ini Zaidun, saya itu teko. Isowel ngomong Zaidun kok ilingku itu Zaid. Ke Zaid wong unik lah. Ndi kritik wis lucu. Lha aku eling terus muni Zaidun. Nak niate mergo eling gak nafekno rawe Ki Mansur Gus Hafiz. Paham ya? Tapi nak niate Zaidun nafekno liyane ora teko. Lha iku di mafhum mukhalafah. Misalnya Gus Muni Gus Ba ngendikan Zaidun, berarti sing liyane Zaid ora teko. Iku penting usul fikih. Lah nek nyebuti Zaidun mergo sing eling utawa sing sering, iku gak diakibat mafhum mukhalafah. Kaya ayat waroga ibukumul lati fi hujurikum wong ora oleh nikahi anak tiri sing serumah. Mergo umume anak tiri iku katut mboke. Tapi tidak melahirkan hukum aras rumah piye ya tetep haram bocah kok. Mergo nyebute fi hujurikum iku lil ghalim apa? Dong. Lah kowe nek kepengin ahli usul fikih, nek penyaingi aku ya ben ahli tafsir. Kowe kudu takem iku ngaji usul fikih. Nek nyanyi aku tok wis tau suwi gak ngangkat. Bener gak? Cuk waduh cuk. Mboten iki buat kompetisi to. Wa fi dzalika falyatana fasil. Wis usul. Ya minimal lu bulusul jamul jame terus. Terus kok sing usul fikih kok itu ahkam. Terus soal aku. Pun imbang Gus. Maksudnya judulnya kitab sambil ora usah isi dia judulnya kitab. Jadi usul fikih itu yang mengawal teori-teori yang disebut ning Quran ning hadis. Karena itu yang perangkat muqaddimah, perangkat muqaddimah. Ya misalnya ngomong orang zikrul badi wa iradatil qul. Misalnya wa antasma'u bainal ukhtain. Ukhtain itu disebut mergo umume wong, misalnya Rabi Mbak Yune kadang getun. Mergo roh adike luwe ayu. Rabi adike yo kadang getun jebule ayu. Dadi sing potensi kepikiran iku antasma'u bainal ukhtain. Nah, sok benal mar'ati wajad dadi ya lho era wis umur 70. Kan yo ora kepikiran kowe ngrabi cawe itu plus error. Tapi tetep ae wa antas mau benal ukhtair min itlaqil badi wa iradatil qul. Sing haram ora mung benal ukhtair. Kowe ngrabi sri plus budine ya ora oleh, plus duwike ya ora oleh. Terus bae ora usah ora oleh ya. Mau ya. Dong. Lah akhirnya lafaz ukhtain ini disebut karena apa?
Disebut karena golipe lanangan kaya kowe iku sering kepikiran rabi adik getun mergo ayu. Baik. Rabi baik getun ora sabar sithik kabeh. Lanangan kelakuan ngono akeh gak? Akeh gak? Blangkrah. Nggih. Wali murid walian akeh, Mas. Pas lamaran ngejokno adike, masakan. Nggih, Mbak Yuni. Akeh gak sing kebodoh lho. Nggih, lamaran ngejokno adike, masakan. Baik. Wah, lah iki ngono kan ruwet to. Dadi sempet pansi ku benal. Nek bayune. Dong ya. Lah nek misale kowe terus goblok ora usul fikih. Sing haram bena ukhtan, ora ukhtan yo halal. Goblok yakin. Dong ya. Jadi kena penyanyi aku aja sinau sawi tok. Sinau apa? Lanya. Luwanya. Ngotok lah soal. 7 tahun, Gus. Mati-mati bener. Saingannya berat kok. Mati bener. Begitu. Ben ngerti maksudnya ngaji tafsir yo ana perangkat usul fikih, kaidah fikih. Sekarang anak usara wis karuan bahasa Arab no. Sing wis kliwat lah. Jebule merofak nasab ora iso. Mestine rofak waca juar. Aduh rusak no. Kok muka dimais gak menarik no. Gak level ya wis gak. Wis takokno santai-santai ra jelas wis. Ngatasi. Ya wis ra saiki kadalika. Kaya mengkono. Nah, kaya mengkono iku di erane iku jelas. Ngomong kok misla dalikal kita yuhi ilaika. Gak digenti maksudi. Barang ilal ladhi maka digenti wa auha. Ono nek maksud wong komplika kok yuhi fi'il mudhari. Nah komplika yo auha. Maksudi. Padahal sama ra iskal tuh. Jadi maksud itu cara cek suka getun aku neraka. Jumlah sing ngaji ora terbersit kan? Bodoh. Aduh. Allah itu Al-Aziz Al-Hakim. Lalu tetap kegungane apa mau te apa fis samawati ing dalem pira-pira langit wa malan apa fil. Ya kira ya dadi kenapa berjanji tiba kitab-kitab madaih cerita wa ba'du faqul wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib itu penting untuk perlawanan terhadap orang itu sing disoal wong Yahudi ku asal usul Kanjeng Nabi. Mergo trene Nabi sangka napa Syam. Terus diterangno, gene Nabi ku senajan to saiki wong Mekah tapi gene gen Syam. Terus nganti Nabi Ibrahim. Napa Nabi? Mulane Quran sering nyebut Nabi dengan identitas itu millata abikum Ibrahim. Kalau Yahudi banyak sing taslim, akhirnya akeh sing Islam. Sing jenis rahasud, jenis sing ora bahyam benahum iku terus do napa? Islam. Lah Islam Yahudi iki dadi kebanggaane pangeran. Sampai disebut waman indahu ilmu. Muhammad sing dadi saksi wis cukup Allah lan wong sangka ahli kitab. Mergo kesaksiannya berdasar empirik, berdasar referensi, berdasar kajian. Sementara sing kafir berdasar drengki. Lewung drengki kok dimusuhno kajian ilmiah ngono. Maksudnya kan ora level apa? Ora level. Dong, drengki kan gak butuh modal kan. Mau butuh ra ikhlas kok. Karena ilmiah kan iya cangkem. Drengki cangkem. Misalnya kan berdasar ilmiah. Kayak misalnya Gus Afif itu butuh wae. Nanti berdasar itu kan diteliti. Kok iso gelem sebab apa mahabbah sing kuat? Apa bocah iki sing masalah? Iku ilmiah. Lah dadi kan gak, pokoke dadi ae, mau langsung tak wis gak dadi. Ora iso ora bener. Tapi nek ilmiah kan dikaji. Apa cah iki ku rondo? Apa pinter ngrayune? Apa ngentekno tegal? Nggo proses kan Relevan. iya, apa ngentekno dukun kan terus diteliti. Napa kan? Lah iku ilmiah, napa? Ilmiah. Terakhir. Lah wong sing iman mbek Nabi mesti wong sing berdasar ilmiah diteliti. Tenan gak Muhammad ku Nabi asal usul nasabe piye diteliti bener. Sandi-sandi kenabian yo bener. Wah, bener. Itu disebut kesaksiannya waman indahu ilmu kitab. Sementara sing ra cocok mau berdasar khas pokoke ora. Kan ra level. Pokoke. Toh,
Kowe ilmiah ta drengki. Ya kadang ini. Nah kali-kali kok Ibnu Soya. Saya itu dicakap ya bener, tidak batil ya. Wa malan apa fil ardi kang dalem bumi milkan apane kepemilikane wa khalqan lan penciptaane wa abidan lan keperbudakane. Jadi liyane Allah iku wis kabeh wae Allah, kabeh iku budake Allah, kabeh ciptaane Allah. Wa wa ta'ala alali udat sing agung, ala khalqi ngatasé makhluk Allah, al-azim sing agung atau besar al-kabir. Ya besar iku maknane ora tersentuh, ora terkalahkan. Ya besar iku apa wae terkait wae Allah. Takadu samawatu. Kira kita takadu nih. Kita iklan tak wal ya ilan ya kadu. Nak sing ya kadu berarti karena samawatu tidak muannas hakiki. Mulane angsal teng fiile tetep mudzakkar. Ndang ngono buat. Gak ndang ngono niku rodok teror, tak niatin nek ben wong-wong ora enak nafsi iku ora iso. Apa meneh usul fikih. Koyo ahli tafsir. Kita Wih mau gaib itu, aneh. Nopo cara kene sing nekuri tafsir wong aneh. Tapi sing lawan Rafa aku ya sing ngene iki. Cukup ya? Cukup. Ngatasi. Enggak kepel nih. Iwal dalangan. Ya tafakkarna, yan fatirna. Yang suci wala dengan harokate itu berdasar pilihane dene lan jalan. Jadi harokate sing resmi ku yan fatirna. Padahal kira gitu ya tafakkarna. Binun iklan. Ada tuh binun maksudnya itu macane yan fatirna. Ora non ning ya iku mboten no. Yan fatirna. Wis ana sing tau sinau wae. Ngono nune fae bukti no. Ya tafator, nah kalau sih wajar, yang pasti kan apa itu mungkin dia benar, totok itu mungkin tua, ya rusak no. Wafi kiraatin kita iklan tak watasdil, kira gitu, ya tafator, nah kan tak, maksudnya ya tak dari aku tak, tasdid to, mana tadi teh, kena Islam swasta ini repot. Islam legalitasnya luruh, legalitas negara, legalitas swasta itu sekseni wong akeh. Min fawqihna saing dhuwure samawat. Etan sakku tegese meh jebol apa kul wahidatin. Insikaku jebol to pecah apa kul wahidatin saben-saben suci faqal lati saudure langit talira kan nyandinge apa lati ing sama. Mergo min agamatillah saking agunge Allah. Di rumah samu jadi malaikat langit gue enak enak. Sangking para ke pangeran itu grogine masya Allah. Sementara kayak di bumi mergo atur rokal. Saya naik itu. Jadi tetap itu justru malaikat sing ring satu itu tegang. Nah, meskipun kita yakin ijma Allah la yakhlu fi makanin, tapi tetap bayangane ulama nenggone rasa, mulane disebut khoyali nenggone rasa ya dibayangno ana parek ana meskipun itu nisbatnya ke kita, bukan ke Allah. Kalau Allah itu layak hulu fi makanin. Ya tentu malaikat sering satu orang itu langit itu ya mas ya. Langit sing ngisor ya, baik sing dhuwur kuat sing ngisor. Mergo sing ngisor ora pati wedi nemen-nemen dadi tenang. Kira-kira ngono lho. Lho gak ora aku sing sinau aku. Mulane sing paling nemen sing minfau kina. Mergo luwih grogi ya. Jadi kalau ikan dalam, sing pinggirnya bangun, kayak pol guri sorokoan ya. Iso anan barang, joko dalam tapi iso anan, sing pinggirnya pas, sing paham? Ayo mulai min fauqina, justru langit sing ring satu, ini sing ribet apa? Udah pecah, wae perkara ini saking gak kuat. Gue tenang, malah langit bumi tenang. Roh gue pas lo dangdut, macam-macam malah lagi dangdut. Tenang kan? Mungkin lo sing didol langit pengisor kan malah kelakuan begini ini. Jebule ning donya ono dangdut. Jebule ning donya ribet kan, ribet. Akhirnya tersiksa kan kok ono tol aja wiridan wis wiridan. Ono istigo sabaran. Itu langsung pol dhuwur, Mas. Kan gak rodono. Raro-ronggon wisata, raro-ronggon kotor, roh itu mau pengira. Itu jenis takadus sama waktu. Ya tafatur namin fauqihinna. Jadi justru sing masalah itu sing ring satu. Langit sing isar mati musuh. Poli. Ya mereka rapati bersinggungan langsung no. Iku hebat iku. Nggak segera ngarang mikir rono.
Lho aku iso ora perkara maca kitab, Kang. Ya pancen diparingi iso mek pangeran. Kok pantese iso pancen. Pangeran yo milih kan sing pantes iso sapa. Maksudnya sing pantes iso sing khidmah wis suwi. Orientasine ngaji Israel kepikiran. Dunya kula mboten kepikiran. Kowe kepikiran to urip kon kuwi dadi ahli Quran piye. Mu mek ngaji kok milih. Kok ono hitungane. Allah kan. Enak rumah kome cepek so. Pen kiri ta ya. Maksudnya cerita gue orang cerita gue lah orang bakas wong liya sing gue. Kowe enak rumah kome ojo. Wal malaikat te para malaikat yusabbihuna wa tasbihu malaikat bihamdi rabbihim kan mujine pangerane para malaikat. Ya mergo roe pangeran iki kegiatane akhire maca napa tas. Sementara wong ning bumi wis ado, kegiatane macam-macam. Ngado napa? Mulai bisina tegese nglakoni kabeh, pakaian kabeh mane apa? Berpakaian mulabis ya nganggoni kabeh ya. Napa yang terane menganggoni kabeh alhamdulillah maring muji Allah. Lah malaikat sing ning langit itu kan ngerti Allah iku parek ana neraka ana swarga kok ning bumi wong do pola. Ana sing dandutan, ana sing gosip, ana sing hasud terlembagakan. Hasud gede grup. Dadi makel wong ora do arung di-share, Mas. Hasud wajak. Amit. Lah akhirnya malaikat sing roh kekuatan langit itu roh kelakuan bumi wis tau Gusti sepuro Gusti. Kawan kok ngono. Tekan sing hafid iki golek-golek Gusti. Lha iku akhire wa astaghfiruna liman. Dadi cara kowe dadi malaikat langit iku mesti pilihanmu delok mendhuwur kepen maca tasbih, delok mengisor kepen njalukno sepuro. Mulane kenapa wong salah kok maksudno iku nak iso. Piye-piye tradisine malaikat nek wong salah iku dijalukno sepuro. Nah iso. Nah iso isa-isa. Sebenarnya ngojo mateni yo minat lho. Ya iso sithik lho apa. Engko syarat ngilangi udun apa. Corong do nak mantau ora ngono iku udune iki Mas. Syarat to. Tapi aja kriminal aja. Ya tadi malaikat sange apike seperti Mansur nak delok mendhuwur kepingine maca tasbih. Misor iku wong kok bojine ngono. Lah ora di Surabaya ning masjid maksudnya. Masjid kok masjid ana apa terus rokok. Mbok mang. Masjid gone etika. Apa disalahno nyatane ya rapat pengajian. Ora disalahno masjid tebal kebun. Lha iku pilihane malaikat. Wes wis dijalukno sepuro wis paling aman. Ora usah takon hukume piye, ora hukume. Hukume dijalukno sepuro. Wes iku paling aman. Enak malaikat. Iku malaikat. Malaikat kan gak enak rokok ora enak mangan, dite lembah janggal kan ini. Belok kok dilebok. Maksudnya iku piye? Belok kok dilebok. Lho cara ngene lho Mas, cara dilebok terus dilek malah ra janggal. Mergo dilebokno kudune kan dilek. Lah iku dilebokno pengen. Bingung kan? Ini maksudnya itu piye? Lho, nak mangan karuan kan dilebokno ya dilek. Tapi malaikat itu wong apik, makhluk apik. Roh ngono ora komen terus dijalukno. Mulane kena ben dadi wong apik pokoke njalukno sepuro. Ana wa mafil ummati Muhammad wa marham ummata Muhammad wa asli ummata Muhammad wa fir li ummati Muhammad. Jadi hubungannya kita be umat Nabi pokoke ndongakno. Ora usah kadang kecangkeman mengukumi. Apa gunane ngaji nek ora paham? Ora usah ngomong ngono. Apa gunane ngaji nek ora iso nglakoni? Ora usah ngomong ngono. Jalukno wae sepuro. Bocah kok kecangkeman. Ora tau ngaji malaikat. Lha aku wis kiai mboten nate Mas, kalau dipikiran ora to. Wis mboten nate. Soale ora umat Nabi pikirane njaluk sepuro mboten. Kula kan wong waras jadi. Mas kan kula sering ngaji Quran. Hubungannya malaikat mbek kita apike ngono ana wa astaghfiruna liman. Mosok kene ngaji Quran ra dadi malaikat ngono terus kepah-pah. Bisa ngamuk. Kok sesuai syariat Islam beruang orang lem kue pahbau ya syariat Islam. Pahbau ya syariat apa? Syariat Islam wa astaghfiruna liman. Doa hadis Nabi kena anjen wong Islam sing seneng Nabi nangis.
Nabi ketika wafat itu intaqala ila rafiqil a'la. Wafat itu pindah ning alam ar-rafiqil a'la. Karena Nabi itu hakikatnya tidak napa kapundhut. Hayati khairun lakum wa mamati ya khairun lakum. Wa fi riwayatin wa wafati khairun lakum. Aku nak urip iku ya apik. Mergo nunggoni kowe. Tuhaditsuna wa tuhaddatsu aku. Aku nak ijek urip, kowe iso kumpul aku, kowe iso ngaji hadis aku, iso jagongan. Mesti jagongan bakas ilmu lah. Nah aku wis gak ono dawuh. Ya apik. Mergo pas aku jejer pangeran. Aku nek jejer pangeran nak roh kowe apik aku seneng. Tak puji ning pangeran. Nak aku elek, aku kan parek pangeran tak jalono sepuro. Lho wong apike ngono. Iku prilakune nabimu. Para bapak. Kok iso dadi koyo kowe ngene iki. Dong ya. Dong ya. Yo foto. Iki cara ora ketungan ngajak dadi. Ora mbok lirik ora ngirim. Kasut tenan. Dadi nabi saking apike. Wis aja ngaku nak wis gak ono. Wis wafat cara bahasa lahir. Tak ulang lagi cara bahasa lahir wis apa wafat. Karena hakikate nabi itu napa? La yamut. Aku nek isra ono malah penak wong aku awar pangeran. Tu'radu a'malukum tu'radu ngamalem diketono ya. Mulane kowe iku sing diisin sithik. Kowe kelakuanem didelok kanjeng. Iki kowe semaan pas sedara kok andang-andang iku nabi versi. Rapat ning masjid temen mangan iku nabi yo. Tapi nabi gedhe nyatane acarane acara pengajian. Debat balik sangoni piro ku nabi yo versi. Wong ape nyangoni kiai ini kok diitung. Bareng ana sing usus 10 juta kakean. Ora kok nyangoni kiai ini kok jawabe kakean. Kecangkeman. Lah sing usul akeh lha ku urun yo ora lho. Wah, sing usul akeh gak urun. Lha iku cara kira dijaluk sepuro nabi tuntas ngono. Rapat kok ngono, apa rapat kok. Ya Allah. Lah misale Mas sampean dadi kiai ini tersinggung. Ternyata 3 juta itu dari sekian rapat. Kakean. Tapi kan jelas wis. So nak aku wis ra ono, malah penak. Mergo aku awar pangeran. Malam diketokno ning. Nak kowe apik, aku muji pangeran. Nak elek tak jarune sepuro. Ora kok mati ngendika, nak kowe elek aku tak koordinasi mbek malaikat-malaikat. Enggak ono. Jadi hubungannya Nabi wong apik ku ambek kita semua itu hubungan jalukno sepuro. Ora apa-apa. Eling-eling, mboten fatwa ngamuk niku napa. Lho ayate karuan wa astaghfiruna liman fil ardi. Jadi hubungannya malaikat ambek wong sing ngene-ngene iki, kelakuan ngene-ngene iki hubungannya jalukno sepuro. Dan malaikat ora tau neliti ke ngaji hiburan. Ya dari bojo. Ngaji ku nganggur. Ora mikir ngono, malaikat. Soale ketok ngaji. Ben, napa? Ben nek ketok delok kondur kok ngantuk anteng. Jadi ngitungnya orang ngantuk ewak. Anteng. Capek, nyatane apa? Anteng. Ya padahal tuh kan didelok kondur gak ketok. Malaikat ketok penting. Wah, anteng tenan. Sing mesti pirsa kan pangeran, no? Apa ten mulane ngaji Quran kados kula minimal ke ngaji wae aku ngerti lah. Paling enggak nak salah paham detail wastaghfiruna liman ternyata hubungannya malaikat ambek wong iku njalukno sepuro apa hubunganku miso iku piye sanate tok endi. Maksudnya terus kowe mikir apa? Ya hubungannya wong apik malaikat ambek wong iku njalukno sepuro. Aku kok miso iku sanatku tok. Kok miso? Oh, apa bisa? Sanatnya terus dia. Wa astaghfiruna. Yo kok dihafal ayat iki tok. Wa astaghfiruna ora hafal kabeh kesuwen napa? Wa astaghfiruna liman. Dan itu diulang beberapa kali ning Quran. Nek sing tengene surat Ghafir apa? Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna alladzina amanu. Jadi kabeh hubungan iku. Terus Kanjeng Nabi piyambak kena khitab wastaghfir li dzambika walil mu'minina. Iku nunjukno kabeh wong apik. Iku hubungane mbek wong liya nek iso njalukno sepuro.
Mulane sus ora usah mikir salah wong liya. Kowe dhewe salah akeh kok mikir. Coba liman sakola apa oyuku napa nafsi. Apik-apike wong sing sibuk mbek EPD. Wong akeh atem tok wis ngentekno wektu. Engko ditulis berjilid-jilid. Apa bakas EP wong? Ana-ana. Anak nganggur yo ngaji Jalalain. Sawin ora paham yo maca usul fikih. Mbok bar iki mulai langsung tuku kitab usul fikih. Tak bojo masih kitab usul fikih. Atau wae. Go apa Mas Ben alim kok Gus Ba. Nah, arep ya. Bojomu sowan nang. Mergo ape di bojo sing koyo. Yakin dobrokoan. Dobrokan tadi. Ya, soalnya GR lah sempetnya kurang hidup loh. Semua tanggung jawab. Wah, paling itu bacaan terang. Oh, semua nang di bujuk kayak. Top mas. Wah, top. Barang ono ngipi. Wa astaghfirullah jaluk sepura sapa malaikat liman maring wong fil ardi kang dalem bumi minal mukminin ala inna innallaha wal ghafurur. Dadi artine ngene malaikat wani jalono istighfar mergo banget roe wong Allah ya ghafur wae. Cara Allah sadidul iqab permanen malaikat ya ora wani jalukno sepura mergo trene Allah mbek wong dosa iku sadidul iqab. Dadi iki wis komplit mergo malaikat pirsa toh Allah ya ghafurur rahim wae. Dadi kombinasine iku pas. Paham ya? Jadi sadidul iqab butuh sebab. Tapi nak ghafure iku permanen. Jadi ana istilah Allah nyiksa butuh alasan. Tapi nak ghafur gak butuh alasan. Iku maksudnya iku paham ya? Jadi nak Allah nak ambek wong salah. Ana sadidul iqab butuh alasan. Tapi nak ghafur rahmatu wa rahmati wasiat kulli syai. Tapi nak nyiksa misal iku butuh alasan. Dong ya? Jadi iku wong menusa wae menusa. Mbokmu lho mbokmu, ati mau menusa. Ngekek iman kowe ora salah alasan. Tapi nek ape bedati iku butuh alasan. Kok nyolokan duwi. Lha menusa wae nek sing apik, iku nek ngekek ora usah alasan, nak nyiksa alasan. Iku trimo. Apa meneh? Allah. Dong. Ngono nek ngaji ora paham-paham. Jadi nganti malaikat itu njalukno sepuro roh trene Allah ghafurur rahim. Mulane terusane ayat ala innallaha wal ghafurur. Nek sing mantuk ora paham yakin. Ya tapi ento ya ora apa-apa ya ora masalah sih. Maksudnya ya semaan yo ngaji. Ojo semaan tok gak ngaji. Ojo semaan tok ora oleh. Jadi pancen Quran ketara nak jamek ya iki. Jadi barwa astaghfiruna terusane ala innallaha wal ghafur. Wis panjang top. Wong ora balaghah Quran ya sing ngerti balaghah. Ya dadi nganti malaikat wani nggih tindakan istighfar mergo ngerti trene Allah iku ghafurur. Ya contoh ning donya ya Mas, misale karuan presiden ngamuk mbok bupati ngamuk kan kek rawani ngajakno permohonan maaf mbek wong sing diamuk kan. Berhubung trene memaafkan lagi wae. Lah padha malaikat ya padha. Berhubung roh trene Allah mbek wong ngono-ngono iku ghafur, ndekne wani ngajakno istighfar. Paham ya? Cara trene aja kan yo ora wani, mosok kebijakan pimpinan kan kabeh mesti ngono. Iku ketok munasabahe wa astaghfiruna karo apa ala innallaha wal ghafur. Iku cara wong Jawa klop napa? Ya tapi ngajimu kudu nganti kaya aku ben roh klope ya astaghfiruna mbek ala innallaha wal ghafur. Ora marah takok, kasiat to. Malah kasiat barang iki. Tapi ku sing payu. Sing tok iki. Ala ilingo inawa satuna wa ya wa al-ghafur dan sing akeh nyepurane li auliya mari prakasi Allah ar-rahim ngangge welas bimbang auliya. Tapi li auliya bimbang dawuh Imam Suyuti aman aman. Oh ngoten ku Allah al-ghafur. Tapi cari Imam Suyuti li auliya iku dawuh Imam Suyuti. Urusane Imam apa? Tegene tetap maca Qur'ane liman fil ard wa ana fil ardi. Kok maca Qur'ane ayate liman fil ard wa ana wes wakaf ya apa? Wakaf tanpa penjelasan. Tanpa apa? Penjelasan. Ya cocok ya rasa penjelasan.
li auliya ya jari Imam Suyuti. Ana jare Quran wa liman wa ana. Waladina te wong akeh takhadu kang ngalap sapa ladina ming dini sang liyane Allah. Misale ayil asnama ittakhadu ala. Dadi mbok waca alasnama ya oleh mergo min dini mahale nasab dadi maf'ule napa? Ittakhadu nggih. Nah mbok waca alasnami nggih badal sange napa? Min dini. Aulia yang berapa kekasih kung ini Allah uti Allah iku hafidun dan sing jaga muhsin tegese sing ngitung alihim ing atase wong akeh dijazia sebab manusa apa wae wong akeh wa mantalan ora ana uti sira Muhammad alihim ing atase wong akeh biwakilin kelan wong sing dienggo pasrah-pasrah misale tuh hasil kang ngasih sira an matuba ing sing disuprim saking kufar ora usah mikir permintaan mereka turuti jalukane ya aneh wong api iman kok repote ra karuan langit bumi iku wis dadi dalil kudrohe Allah Subhanahu wa taala wong api iman ngene mataku geleman bae kowe syarat iki miber tanteni ning isor bariku kowe balik dikawal dua malaikat terus maklumat kalau kowe iku Rasulullah tuan temu ngono wah api iman kok repote ra percaya kiai ngenteni dungane cosplong wong kiye ndongakno awake payu rabi angel kondongan Pak kondongan ben wae do wedi kondongan ora usah ngape percaya kiai ngenteni dungane kok ribet lha dhisik kan wong kafir kan aku gelem mati man mbek kowe tapi syaratnya ngene autar kofis sama isik walan nu'mina lirukuika hatta tunazzila alaina kitaban naqra engko nek bar komi bermati ku kowe dikawal malaikat terus malaikat maklumatno iki lho Muhammad sak kita wae waca ora usah mulan ke dadi kiai nek ana umat njaluk anane misal aku percaya kiai nek apian wis ora usah turuti apik-apik wae mbane apik perintahe pangeran iki krono wong lho aku nuruti permintaan kowe ku seneng tak ulang ujar rubet cara aku nuruti karepmu mergo mulai lha iya menghasilkan wis mulai iso praktek dhewe tapi yo goblok ora karuan ora halal haram ora roh halal mujarobat itu selingan apa ekstra lha iya masalah tak ulang mujarobat kan ora roh halal haram roh kasih iki kasih aku ya iso Mas ulang lah nek ya tak genti lha jaroban itu selingan apa selingan urip kan yo buta kepayon ya kudu duwe lho aku ya tau sinau ya mesti ditutup bakot juriba mergo darane jaroban sering dijajan iya pantesan tapi kok ya ora halal haram yo ora cerita malaikat wa astaghfiruna liman jadi ya gak apa-apa wis tak ijazahno wis tampa tapi ya iku lek pas seni ya mosok kiai kok gak duwe donga misale kongko kula minggat bojo kula minggat dongane ben balik mosok kiai dhewe puter gulik apa puter gigak mantan gulik puter apa nih puter gilik tahu dene mandi mati separuh bocah kan gak mulai kan separuh mandi tadi tapi aku torong mas mati tenan aku tahu pas kesel dulu dengan kesel ya orang mulai juga ada apa puter giling terus kepengen mulai telur tenggaan neng gendok ya iya masa putar gendok iya neng gendok bocahnya neng gendok yang mulai mantan gue itu mantan dukun ada setengah mantan gue ya apa-apa ya gak saya tetap tafsir ya itu gue selingan ya mas ya tadi ijazah aku di ijazah akal ya mas kita ngono ya sawangan ya mau kiai jali itu mau menira dua kan sawangan nah misalnya radio aku ahli tafsir juga ya ahli juga kan dewa
Alhamdulillah, lumayan dong iso guyu. Iya, guyu ana pangeran. Wa anna wa athaka. Stop tenan pangeran. Stop pangeran. Yang untuk kasus ya. Utang akeh do ditanggal. Sing guyu. Ana wong utang ya kredit, bareng ono tanggal wedi dikandani bekane. Coba wong wedi pangeran, coba ditanggal. Jawabe lucu. Pangeran wabian tanggal sing. Angkat ayat tanggal wedi masalah ada urusan ambek pangeran. Apian apa? Tanggal itu masalah. Muhsin alaihim wa ma anta alaihim biwakil. Ya dadi ora oleh kayak memaksakan nuruti karepe wong kafir. Tuh hasil ma'ale karana te sira iku ilal bala kecuali mau nyampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.